Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa fillah rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan hingga kita masih dapat berkumpul dalam kajian online ini, melanjutkan kajian Sirah Nabawi kita yang hari ini insya Allah akan bertopik distorsi di Tanah Haram. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita, suri tauladan kita, tuntunan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat dianggap sebagai umatnya kelak di hari akhirat nanti dan diberikan syafaat oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ustaz Daniel untuk memulai kajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah biidznillah wa bi iradatillah bisa kembali bermuajahah bertatap muka. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Pertemuan sirah kita ini masuk ke pertemuan kelima ya, kajian sirah. Ingat saya kelima. Kita masuk di pembahasan tentang distorsi di lembah Mekah. Jadi kita masih background-nya ini masih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nanti sampai menuju Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bahas Nabi Musa, tidak bahas Nabi Sulaiman, tidak bahas Nabi Daud, karena memang background nabi-nabi yang tadi saya sebutkan terakhir itu di Palestina atau di Yerusalem. Sehingga nanti untuk membahas Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yusuf, itu tema besarnya adalah sejarah Bani Israel. Itu baru nanti ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa, Sulaiman, Daud, Ilyas, Ilyasa, terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Itu judul besarnya adalah sejarah Bani Israel. Jadi sampai ke Nabi Isa alaihissalam dari mulai Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, adapun background kita di dua kajian terakhir itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sekilas. Ya, kita masih fokus dengan background bangsa Arab dan keluarga besar dari Nabi Ismail alaihissalam. Teman-teman yang Allah muliakan, ada beberapa item yang perlu saya sampaikan di awal. Jadi ketika Nabi Ismail sudah tumbuh dewasa, beliau kan menikah dengan salah satu wanita dari suku, dalam beberapa periode suku Amalik dulu, baru suku Jurhum. Suku Jurhum ini masih satu satu kabilah dengan suku Kohton. Jadi Jurhum, Kohton dulu baru Jurhum. Ini Jurhum, Kohton itu aslinya kan tadinya nama orang, nama nenek moyang, ya, kemudian menjadi nama kabilah Kohton. Kemudian di antara keturunannya ada yang bernama Jurhum, sehingga nanti lebih dikenal dengan suku Jurhum atau suku Kohton. Ya, di antara itu, antara suku Jurhum atau suku Kohton. Tadinya Nabi Ismail menikah dengan salah satu dari suku Amalik. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat tentang Nabi Hud dan Nabi Soleh, itu ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Amalik, kemudian Kohton, Yakzah, itu mereka adalah asli Arab. Jadi kalau ditanya orang Arab asli, ya kaum Ad, kaum Samud, Kohton, termasuk Jurhum di dalamnya, Amalik, ya termasuk Amalik itu masuk kategori Arab asli. Genetik Arabnya itu mereka. Adapun Nabi Ismail alaihissalam memang bukan orang Arab. Beliau itu peranakan orang Babilonia dengan orang Mesir, sebagaimana pernah saya sampaikan. Jadi Ismail alaihissalam, makanya penamaan Ismail, kalau misalkan teman-teman ambil ya secara kebahasaan, Ismail itu bukan dalam bahasa Arab.
dia bukan bahasa Arab. Jadi kalau mau dicari rujukan Ismail, kalau Muhammad kan dari Hammada, Yuhammidu, nantinya Muhammadan. Itu ada mustaq namanya dalam bahasa Arab. Jadi bahasa ini memiliki asal usulnya, bukan bahasa asing. Kalau Ismail ini memang bahasa Ajami, bukan bahasa Arab, sehingga tidak bisa diambil Ismail diambil dari kalimat apa, itu tidak bisa. Jadi Ismail memang bukan orang Arab, dia orang peranakan dari Babilonia, Ibrahim di dalamnya. Kemudian peranakan dari ibu bernama Hajar yang berasal dari kota Mesir. Menikahlah dengan suku Amalik. Dalam riwayat memang tidak dijelaskan siapa namanya. Ini kan salah satu problem ilmu sejarah. Jadi ketika sudah menyebut nama itu kadang banyak khilaf nama orang. Ya, singkat cerita Nabi Ismail menikah dengan suku Amalik. Tetapi kemudian bercerai. Ini kisahnya masyhur ya, tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang meminta Ismail untuk menceraikan istrinya. Ini kisahnya cukup masyhur. Mungkin bisa teman-teman searching lah begitu. Kisah Nabi Ismail kenapa harus menceraikan istrinya yang berasal dari suku Amalik. Itu ceritanya cukup masyhur. Ya, tapi tidak saya bahas lagi di kesempatan malam hari ini. Nabi Ismail hanya menceraikan istri yang pertamanya, yakni dari suku Amalik, kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua. Nah, istri yang kedua ini baru dari suku Jurhum, atau dalam kurung suku Qahtan. Sehingga nanti, teman-teman yang Allah muliakan, suku Qahtan atau suku Jurhum ini mendominasi, saya ulang, mendominasi daerah Mekah atau lembah Mekah. Jadi Ismail, Hajar, kemudian menikah dengan wanita dari suku Jurhum atau suku Qahtan, kemudian tumbuh dan berkembang sebagai sebuah koloni, sebagai sebuah suku, sebagai sebuah kabilah. Jadi satu kabilah keturunan Nabi Ismail. Jadi keturunan campuran antara bangsa Arab asli dengan peranakan Mesir dan Babilonia. Itulah yang kita kenal dengan Arab sekarang. Suku Jurhum itu nanti bawa anaknya, bibinya, pamannya, semuanya dibawa. Dari Yaman dipindahkan ke kota Mekah atau ke lembah Mekah, sehingga muncullah dua keluarga secara genetik. Satu keluarga keturunan Nabi Ismail yang peranakan tadi antara Arab dengan peranakan Mesir dan Babilonia, dan orang-orang Jurhum yang memang asli Arab. Jadi di kota Mekah muncul dua genetik nasab, keturunan Nabi Ismail dan juga keturunan dari suku Jurhumnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kota Mekah ini karena suku Jurhum juga mendominasi, terutama karena memang banyak ya dari eksodus dari Yaman ke kota Mekah. Maka nanti setelah Nabi Ismail wafat, meninggal dunia, itu kota Mekah diurus oleh suku Jurhum. Pengelolaan kota Mekah itu dikelolanya oleh suku Jurhum. Setelah Nabi Ismail wafat, keturunan dari Nabi Ismail tidak begitu punya ruang untuk mengelola kota Mekah. Jadi diambil alih sama suku Jurhum semua. Dan keturunan dari Nabi Ismail tidak memiliki kepentingan atau keinginan untuk mengambil alih kota Mekah, itu tidak ada. Karena mungkin nggak enak juga sama, ini kan Jurhum kan suku asli Arab gitu, dan mereka pun bagian dari suku ini gitu kan. Keturunan Nabi Ismail juga bagian dari suku Jurhum, walaupun campuran gitu kan secara genetik, tapi ya bagian dari suku Jurhum. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ya akhirnya keluarga dari keturunan Nabi Ismail tidak bisa mengelola kota Mekah. Mereka tinggal di pinggiran kota Mekah, rata-rata di pinggiran kota Mekah. Kota Mekah saat itu dikuasai oleh suku Jurhum. Secara keseluruhan, suku Jurhum yang pegang nanti pengelolaannya. Ngurus Ka'bah, ngurus sumber Jam-Jam, semuanya dikelola oleh suku Jurhum. Di antara dua tokoh yang paling masyhur dari suku Jurhum itu ada namanya Mudad bin Amr bin Jurhum, Mudad bin Amr, asli orang Jurhum. Kemudian Samaida dari suku Qaturo. Ini juga masih bagian dari suku Arab dari Yaman. Nah, Mudad bin Amr al-Jurhumi dan Samaida dari suku Qaturo ini masing-masing menguasai utara dan selatannya kota Mekah. Jadi di utara ada Mudad bin Amr, di selatan ada Samaida dari suku Qaturo. Ini masing-masing kayak lapak kekuasaan nih. Silakan diurus masing-masing antara utara dan selatannya. Sampai akhirnya terjadi pertikaian di antara keduanya, dan akhirnya keduanya berperang. Antara Mudad dengan Samaida berperang. Sampai pada kesimpulannya Mudad bin Amr ini menang. Akhirnya menang, sehingga Mudad bin Amr menguasai penuh kota Mekah, menyingkirkan Samaida dari suku Qaturo. Adapun keturunan dari Nabi Ismail berada di pinggiran kota Mekah. Jadi ini background-nya kota Mekah
dikuasai oleh asli suku Jurhum, yakni tokohnya Mudad bin Amr al-Jurhumi. Samaidah dari Kotorok terusir dari kota Mekah, adapun keturunan Nabi Ismail berada di pinggiran kota Mekah. Itu kondisi peta sosialnya orang-orang Mekah saat itu. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah suku Jurhum berkuasa, sampai akhirnya ya berabad-abad kemudian terus itu sampai beberapa ratus tahun kemudian, akhirnya banyak penyimpangan yang dilakukan oleh suku Jurhum. Jadi suku Jurhum berlaku zalim begitu. Nah, kezaliman yang mereka lakukan diantaranya adalah ketika orang jemaah haji itu kan memberikan uang kepada penduduk Mekah dan itu dikelola oleh suku Jurhum. Jadi suku Jurhum mengambil uang tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok suku Jurhum. Jadi tidak diberikan kepada penduduk kota Mekah atau tidak di-sharing profitnya kepada keluarga Nabi Ismail alaihi salam. Jadi keluarga Nabi Ismail tidak menikmati hasil dari orang-orang yang berdonasi untuk Ka'bah. Jadi kan karena Ka'bah ini dianggap sebagai tempat suci sehingga banyak orang berdonasi bawa emas, bawa perak, bawa perhiasan dan diserahkan kepada pemegang kunci Ka'bah. Namun sayangnya oleh suku Jurhum, karena saat itu suku Jurhum yang pegang kunci Ka'bah, itu tidak membagi atau men-sharing kepada keluarga Nabi Ismail alaihi salam. Jadi digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan tidak sedikit dari jemaah haji yang berangkat ke kota Mekah itu harus mengalami perampokan, penindasan, bahkan tidak sedikit akhirnya ada pembunuhan yang dilakukan oleh suku Jurhum. Dan jemaah haji tidak bisa melakukan perlawanan karena memang penguasa tempatnya ya suku Jurhum. Jadi ketika ingin melakukan perlawanan, melawan ini status quo dan itu tidak memungkinkan dilakukan oleh jemaah haji yang datang dari berbagai daerah. Nah, sampai akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, setelah sekian ratus tahun dikuasai oleh suku Jurhum, Nabi Ismail wafat itu sekitar tahun 1800-an sebelum Masehi, itu wafat, kemudian dipegang oleh suku Jurhum. Sampai nanti akhirnya ada dua kabilah besar. Ini masih bukan keluarga dari keturunan Nabi Ismail, ini masih di luar keturunan Nabi Ismail. Walaupun ada beberapa ulama yang menisbatkan kepada keturunan dari Nabi Ismail, cuman bukan dari nenek moyang Nabi Muhammad. Jadi jalurnya bukan dari jalur Nabi Muhammad, tapi jadi jalur yang lain. Tapi tetap masih ada hubungan kekerabatan dengan keluarganya Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah Bani Bakr dan juga Bani Gubshan. Ini dari Bani Khuza'ah ya, Gubshan ini masih bagian dari Bani Khuza'ah. Jadi ada Bani Bakr dan Bani Khuza'ah. Nah, dua kabilah inilah yang merasa resah gitu, dengan perlakuan suku Jurhum. Akhirnya Bani Bakr dan Bani Khuza'ah melakukan perlawanan terhadap suku Jurhum sampai akhirnya suku Jurhum diusir ke Yaman. Gak boleh lagi ada di kota Mekah, diusir ke Yaman. Maka yang berkuasa di kota Mekah Bani Bakr dan Bani Khuza'ah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Jurhum kembali ke Yaman, Khuza'ah berkuasa, Bani Bakr berkuasa, sering kekuasaan itu antara Khuza'ah dan Bani Bakr, walaupun dalam catatan sejarah yang paling besar kekuasaan yang dimiliki oleh Bani Khuza'ah, bukan Bani Bakr. Jadi Bani Khuza'ah yang mendominasi kekuasaan di kota Mekah saat itu. Nah, ini kan lumayan nih, saya perlu menegaskan, ada faktor ekonomi yang kemudian didapatkan dari pengelolaan kota Mekah. Saya rasa sampai hari ini itu, faktor ekonomi, pengelolaan kota Mekah itu sampai sekarang cukup besar ya. Dari dulu juga sudah besar. Ya. Maka Khuza'ah akhirnya mengkooptasi kota Mekah dan menjadikan keuntungan kelompoknya. Dan apa yang ditentang oleh Bani Khuza'ah dan Bani Bakr dulu tentang suku Jurhum, di mana suku Jurhum berlaku zalim, ternyata dulu mereka tentang kezaliman itu justru ketika Khuza'ah berkuasa, Bani Bakr berkuasa, akhirnya penyimpangan kezaliman itu justru dilakukan oleh Bani Khuza'ah. Jadi melakukan sesuatu yang dulu dikritik dan dulu diperangi, itu Bani Khuza'ah. Dan ini memang jadi kayak lingkaran setan begitu. Jadi ketika dulu menyerang Jurhum karena Jurhum zalim, malah Khuza'ah pun akhirnya terjebak dengan kezaliman. Nah, sampai akhirnya beberapa ratus tahun kemudian kota Makkah dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Saya tegaskan dikuasai oleh Bani Khuza'ah, itu pun dikelola dengan cara yang sangat tidak adil. Penuh dengan kezaliman, penuh dengan intrik politik, penuh dengan kerakusan harta akan donasi yang diserahkan oleh jemaah haji. Artinya apa yang telah terjadi di zaman suku Jurhum kembali terulang di zaman Khuza'ah berkuasa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai ada satu orang keturunan dari Mudad bin Amr. Ini namanya Amr bin Haris bin Mudad bin Amr, jadi cucunya dari Mudad. Ini karena kesel dengan Bani Khuza'ah, akhirnya dia
datang ke kota Mekah, sembunyi-sembunyi, kemudian dia mengubur sumur Zam-Zam. Jadi ini setelah dikuasai oleh Bani Huza'ah, generasi cucunya Mudod ini kan yang dilawan oleh Bani Huza'ah, cucunya Mudod ini datang ke kota Mekah dan membawa patung kijang terbuat dari emas, membawa sejenis tiang, kemudian membawa baju besi, pedang, semuanya itu dia bawa pokoknya untuk mengubur sumur Zam-Zam. Dan sejak saat itu, teman-teman yang Allah muliakan, sumur Zam-Zam itu terkubur. Sejak zamannya Amr bin Haris bin Mudod. Berarti cucunya Mudod ini ketika dikuasai oleh Huza'ah kota Mekah saat itu, sumur Zam-Zam lenyap, hilang. Tidak ada yang namanya sumur Zam-Zam lagi saat itu. Jadi kalau dalam sejarah sumur Zam-Zam nanti kalau akan dikupas, itu sumur Zam-Zam tidak ada asalnya. Kemudian ada di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kembali tidak ada di zaman kekuasaan Huza'ah di kota Mekah. Yang mengubur sumur Zam-Zam namanya Amr bin Haris bin Mudod bin Amr. Jadi cucunya Mudod bin Amr yang kalah perang dengan Huza'ah. Sehingga settingannya setelah itu tidak ada lagi yang namanya sumur Zam-Zam. Nanti mungkin jadi pertanyaan, terus orang Mekah ketika akan minum air, pasti akan minum air ya. Itu minumnya dari mana kalau sumur Zam-Zamnya terkubur? Nanti kita bahas lebih detail di momen Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam. Jadi dari mulai Amr bin Haris bin Mudod, nanti baru ketemu lagi sumur Zam-Zam di zaman Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ratusan tahun ini, masya Allah ya. Dari Amr bin Haris bin Mudod dikubur, baru bisa ketemu lagi sumur Zam-Zam, digali lagi oleh Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama tidak atau belum ditemukannya sumur Zam-Zam, orang Mekah minumnya apa? Nanti dijelaskan dalam momen Abdul Muthalib. Jadi orang-orang Mekah itu, terutama Hashim, Abdul Syam, itu mereka menggali sumur. Menggali sumur di Mekah. Ada yang di Mekah atas, ada yang di lorong-lorong, itu pokoknya digali sumur. Sampai mereka mendapatkan air minum dari sumur-sumur tersebut. Nanti ada sumur Gomro, ada sumur Malkum, itu di antara sumur-sumur yang digali oleh tokoh-tokoh kota Mekah saat itu. Ketika sumur Zam-Zam sudah tidak ada, mereka butuh minum, akhirnya mereka menggali banyak sumur. Itu nanti dijelaskan lebih detail pas momen Abdul Muthalib. Baik teman-teman yang Allah muliakan, setelah sumur Zam-Zam hilang, kemudian Bani Huza'ah tetap berkuasa di kota Mekah sampai kepemimpinan terakhir ya dari Huza'ah ini namanya Hulail bin Hubsyiyah. Ini tokoh terakhir dari kalangan Bani Huza'ah yang berkuasa di kota Mekah. Nah, Hulail bin Hubsyiyah ini notabene adalah mertuanya Qusay. Nah, ini saya sudah kirimkan nasab tapi pakai bahasa Arab, itu tidak harus dihafal sih sebetulnya. Cuman buat informasi saja biar enak gitu nanti siapa sih Qusay, siapa sih Hashim, siapa sih Abdul Syam gitu. Jadi kalau saya perlu sebutkan teman-teman yang Allah muliakan, nasabnya Nabi Muhammad, pertama Muhammad, bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, bapak dari kakeknya Hashim, Hashim putra dari Abdi Manaf, Abdi Manaf putra dari Qusay, Qusay putra dari Kilab, Kilab putra dari Murrah, Murrah putra dari Ka'ab, Ka'ab putra dari Lu'ay, Lu'ay putra dari Galib, Galib putra dari Fihir, Fihir putra dari Malik. Fihir bin Malik itulah yang dikenal dengan Quraisy. Malik putra dari An-Nadhr, Nadhr putra dari Kinanah. Nah, ini saya sudah kasih tanda merah, itu Kinanah ini sesuai dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ini sebelum masuk ke Qusay ya, saya perjelas dulu. Ketika Nabi menyampaikan nasab beliau, kata Nabi, Innallaha astafa min bani Ibrahim Ismail. Allah telah memilih dari keluarga Nabi Ibrahim namanya Ismail. Ini jauh di belakang. Kemudian wastofa min bani Ismaila Kinanah. Kemudian dari keturunan dari Nabi Ismail, bukan anaknya Ismail, tapi keturunan dari Nabi Ismail, Allah memilih Kinanah. Dari Kinanah ke Nabi Ismail itu sekitar 14 generasi. Jadi kalau di urutan nomor ini, Ismail nomor 30, Kinanah nomor 15. Gitu. Jadi Ismail ke Kinanah itu cukup jauh. Ismail nomor 30-nya, dihitung dari Nabi Muhammad ya, Kinanah itu nomor 15. Jadi wastofa min bani Ismaila Kinanah. Allah memilih Bani Ismail, Kinanah namanya. Di antara anak-anaknya, keturunannya dari Nabi Ismail, cucu-cucunya Nabi Ismail, Allah memilih Kinanah. Wastofa min bani Kinanah
Quraisyan, dan Allah memilih di antara Bani Kinanah seorang keturunan namanya Quraisy. Kinanah punya anak An-Nadhr, An-Nadhr punya anak Malik, Malik punya anak Fihr. Nah, Fihr inilah yang dikenal dengan nama Quraisy, Fihr bin Malik. Dari Bani Quraisy, kata Allah, kata Nabi SAW, wastofa min Bani Quraisy Hashim, dan dari keturunan Quraisy itu ada Lu'ai, ada Galib, Galib punya anak Lu'ai, Lu'ai punya anak Ka'ab, Ka'ab punya, terus sampai ke bawah ketemulah dengan Hashim. Nanti Hashim punya nenek moyang namanya Qusay. Nanti dijelaskan lebih detail ketika memasuki pembahasan Qusay. Karena nanti akan membahas beberapa poin tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ini tidak harus dihafal, cukup tahu saja bahwa Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam itu sampai 50 generasian. Jadi Nabi Adam tuh bukan hidup di zaman dinosaurus ya, ini clear, tapi hidup di sini. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, Hulail bin Hubsyah ini tokoh terakhir Bani Huza'ah. Akhirnya punya anak namanya Hubayya. Hubayya ini nanti dinikahi oleh Qusay. Dalam beberapa literatur yang saya baca, itu Qusay di tahun 400 Masehi. Keberadaan Qusay itu di 400 Masehi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu 571, berarti 171 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Itu hidupnya Qusay. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Qusay setelah menikahi Hubayya, putra dari Hulail bin Hubsyah, tokoh terakhir Bani Huza'ah. Kenapa disebut tokoh terakhir? Ketika Qusay menikahi Hubayya, ini Qusay punya visi besar. Qusay punya visi besar, di antara visinya adalah menyatukan seluruh keluarga Nabi Ismail alaihi salam supaya tinggal di kota Mekah. Supaya tinggal di kota Mekah. Qusay ini, teman-teman yang Allah muliakan, itu punya kerabat dari namanya Zuhroh. Zuhroh ini nanti putranya Qusay, Zuhroh ini putranya Qusay. Jadi beliau tinggalnya di daerah Yasrib, Zuhroh ini. Kalau nanti teman-teman membahas tentang Aminah binti Wahab, itu dari suku Zuhroh. Masih punya kedekatan dengan Qusay. Nah, Zuhroh ini tinggalnya di Yasrib. Kemudian ada beberapa tokoh yang lain kayak Taim bin Murrah. Taim bin Murrah itu nanti jadi Bani Taim. Bani Taim ini nenek moyangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taim bin Murrah. Itu tinggal di pinggiran kota Mekah. Jadi semuanya itu masih pencar-pencar. Kota Mekah dikuasai oleh Huza'ah. Maka Qusay punya visi besar. Di antara visi besarnya adalah menggabungkan kembali seluruh keluarga keturunan Nabi Ismail supaya berada tinggal di kota Mekah di bawah satu komando, di bawah komando Qusay bin Kilab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dan rencana Qusay ini berhasil, Masya Allah. Makanya dalam kitab Syirah Ibnu Hisham, itu Qusay disebut dengan mujammi'. Mujammi' itu orang yang mampu mengumpulkan kembali keturunan Nabi Ismail yang terserak di mana-mana. Makanya disebutnya al-mujammi', orang yang mampu mengumpulkan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi menikahi putri tokoh Huza'ah, tapi hanya menggulingkan kekuasaan Huza'ah. Itulah Qusay. Tapi dengan menggulingkan kekuasaan Bani Huza'ah, Qusay mampu menyatukan seluruh keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam supaya tinggal seluruhnya di kota Mekah. Dari Yasrib pindah ke Mekah. Dari pinggiran kota Mekah, pinggiran ke pusat kota Mekah, sehingga keturunan Qusay, keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam berkumpul di kota Mekah. Ada alasan visi kenapa Qusay punya pandangan besar seperti itu, punya rencana besar seperti itu. Kata Qusay, bahwa yang paling berhak mengelola Ka'bah adalah keturunan Ismail. Yang paling berhak mengelola sumur Zamzam adalah keturunan Ismail. Sedangkan Huza'ah bukan keturunan Ismail, walaupun masih ada kedekatan. Dan suku Jurhum sudah jelas bukan keturunan dari Nabi Ismail. Maka Qusay lah yang paling berhak, otoritas untuk mengelola Mekah, mengelola Ka'bah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini setelah Qusay berkuasa di 400 tahun Masehi, ada satu yang unik ya dari Qusay ini. Beliau tetap mengizinkan, ini teman-teman yang Allah muliakan, perlu saya sampaikan. Qusay tetap mengizinkan praktek agama yang sudah ada di kota Mekah. Kalau teman-teman ingat pertemuan sebelumnya, 140 Masehi, itu kota Mekah kedatangan wabah syirik.
Wabah syirik itu tahun 140 Masehi. 400 Masehi, Qusay berkuasa. Berarti kalau dihitung, 140 Masehi sampai ke 400 itu ada angka 140 ke 400 itu 260 tahun. Berarti selama 260 tahun sebelum Qusay berkuasa, itu kota Mekah terjebak dengan wabah syirik. Nah ini perlu saya tegaskan terlebih dahulu. Rata-rata, teman-teman yang Allah muliakan, keturunan dari Nabi Ismail tidak terjebak dengan kemusyrikan. Nah ini perlu saya tegaskan itu. Jadi rata-rata keturunan dari Nabi Ismail komitmen dengan agama Nabi Ibrahim. Komitmen dengan ajaran Nabi Ibrahim. Ini khusus keturunan dari Nabi Ismail. Suku Jurhum terjebak dengan kemusyrikan. Huza'ah terjebak dengan kemusyrikan. Apalagi yang bawa berhalanya dari suku Huza'ah, namanya Amr bin Ruhai. Maka kabilah Huza'ah adalah kabilah yang paling berhak untuk menjadi orang yang musyrik. Karena tokohnya yang bawa berhala. Nah, adapun Qusay dan keturunan Nabi Ismail yang lain, dalam beberapa riwayat, tidak terjebak dengan kemusyrikan. Walaupun yang namanya jauh dari Nabi Ibrahim, praktek agama Nabi Ibrahim sudah mengalami kebid'ahan itu iya. Maksudnya ada praktek-praktek yang menyimpang dari Nabi Ibrahim, tetapi keluarga dari keturunan Nabi Ismail masih komitmen dengan ajaran Tauhid. Tauhidnya masih ada, tapi praktek ibadah sudah ada beberapa penyimpangan itu iya. Tapi secara keseluruhan, rata-rata saya tegaskan, keturunan Nabi Ismail tidak terjebak dengan kemusyrikan. Rata-rata. Adapun Huza'ah, Jurhum itu terjebak dengan kemusyrikan, itu iya. Apalagi tokoh yang membawa kemusyrikan adalah dari Huza'ah, namanya Amr bin Luhai. Ini untuk mempertegas saja, karena nanti kelompok keturunan Nabi Ismail dengan kelompok Bani Huza'ah itu jelas bedanya. Sangat bedanya. Ini di antara gambaran, ini kalau teman-teman mau lebih detail ya, saya rekomendasikan buku ini, Atlas Agama Islam. Ini ditulis oleh Sami bin Abdullah Al-Maghdud. Beliau dari Arab Saudi. Kalau nggak salah itu tugasnya di Kementerian Penerangan Arab Saudi. Beliau menulis buku cukup banyak. Itu dari mulai sejarah agama-agama, perjalanan Nabi Muhammad SAW, sirah nabawinya, termasuk Atlas Agama Islam. Nanti di halaman 11, itu teman-teman bisa cek ya, literatur tentang penyebaran agama pagan di Jazirah Arab. Jadi ini kalau gambarnya orang, berarti penyembah berhala. Kalau gambarnya salib, berarti agamanya Nasrani. Kalau bintang Daud, berarti dia orang Yahudi. Ini penganut agama Yahudi. Kalau gambarnya api, berarti dia penganut agama Majusi. Kalau gambarnya kayak bintang gitu, bintang bersinar, bulat, itu berarti Sobiin. Penyembah bintang, bulan, matahari. Nah, kalau yang checklist, kalau ada yang checklist, berarti itu pengikut agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini teman-teman bisa bandingkan ya, Jazirah Arab hanya satu tempat, hanya satu kota, Masya Allah, yang masih komitmen dengan agama Ibrahim alaihi salam. Se-Jazirah Arab. Bahkan kalau geser ke ini, ke kiri saya ini, ke kiri kita, ada Mesir, ada Sudan, itu juga banyak penyembah berhala. Jadi tidak hanya Jazirah Arab yang ini, Mesir, Sudan, Ethiopia itu sudah terjebak kemusyrikan. Ini bahkan geser nanti ke Asia. Ini kalau petanya dunia itu nanti banyak gambar orang, karena memang seluruh dunia terjebak dengan dengan kemusyrikan. Nah, ini yang perlu saya tegaskan, hanya kota Mekah, teman-teman yang Allah muliakan, yang masih komit dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa penduduk kota Mekah yang dimaksud? Keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang masih komit dengan agama Ibrahim. Walaupun tetap kebid'ahan dalam agama Ibrahim yang mereka anut sudah ada. Jadi tidak murni banget agama Ibrahim, tapi komitmen dasarnya dengan milah Ibrahim, hanya saja ada beberapa penyimpangan di dalam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini sebagai gambaran saja supaya nanti ketika teman-teman memahami sejarah Mekah, jadi jangan sampai dibayangkan seluruh orang Mekah itu penyembah berhala. Enggak, bisa tegaskan tidak. Atau seluruh orang Mekah kalau punya anak perempuan langsung dibunuh, itu juga tidak. Karena logikanya nggak ketemu. Kalau seluruh anak perempuan, seluruh kabilah misalkan yang ada di kota Mekah, seluruhnya tiap punya anak perempuan dibunuh, nanti bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang? Hanya beberapa kabilah saja yang punya kebiasaan membunuh anak perempuan, itu ya. Tapi hanya beberapa kabilah saja.
Kabilah Bani Hashim tidak pernah bunuh anak perempuan. Kabilah Bani Adi, kabilahnya Umar bin Khattab, tidak pernah bunuh anak perempuan. Kabilahnya Bani Taim tidak pernah bunuh anak perempuan. Ada beberapa kabilah yang suka bunuh anak perempuan? Iya. Tapi yang jelas tidak dalam nasab keturunan dari Nabi Ismail alaihi. Ini perlu saya pertegas karena banyak orang yang membahas kota Makkah kesannya kayak semuanya musyrik gitu. Padahal tidak semuanya musyrik. Kita harus balance ya secara data bahwa enggak semuanya. Kalau ada beberapa yang dari keturunan Nabi Ismail yang terjebak dalam kemusyrikan, itu iya. Itu biasa kan akulturasi, pengaruh-pengaruhan itu pasti ada, tetapi tidak semua. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di poin agak mundur ya. Tadi kan sudah masuk Qusay tahun 400 Masehi, kita mundur lagi ke zamannya Amr bin Luhai. Jadi ini masih masa-masa kekuasaan Bani Huza'ah. Saya tegaskan ini masih masa-masa kekuasaan Bani Huza'ah. Kemarin sempat dikutip, cuman tidak saya detailkan. Di kesempatan yang ini, insya Allah saya detailkan barangkali di beberapa poin. Baik teman-teman yang Allah muliakan, Amr bin Luhai, Luhai ya, pakai H, bukan pakai A. Nanti kalau pakai Luhai, itu keturunan dari Nabi Ismail. Kalau Luhai ini keluar, bukan dari Nabi Ismail. Nah, Amr bin Luhai, di tahun 140 Masehi, dia tokoh dari Bani Huza'ah, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Huza'ah mampu mengusir suku Jurhum, sampai akhirnya Huza'ah berkuasa di kota Mekah. Di antara tokoh yang berkuasa di tahun 150 adalah Amr bin Luhai. Teman-teman yang Allah muliakan, Amr bin Luhai ini juga sudah biasa melakukan perjalanan ke Yaman, ke Syam, walaupun belum terpola musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam, belum ada pola itu. Karena nanti yang menemukan pola rihlah ke musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam, itu nanti bukan di Amr bin Luhai. Hanya secara umum, teman-teman yang Allah muliakan, Amr bin Luhai sudah sering melakukan perjalanan cukup jauh. Ke Yaman, ke Syam, ke Habsyah, ke Mesir, kemana-mana gitu. Nah, di antara kota yang sering beliau tuju adalah Yaman dan Syam. Yang saat itu, teman-teman, Yaman dan Syam itu sudah terjebak dengan kemusyrikan. Jadi duluan Yaman dan Syam kena syirik, kena musyrik sebelum kota Mekah. Ketika datang ke kota Yaman dan Syam, itu Amr bin Luhai menemukan berhala. Akhirnya ada dialog dengan Amr bin Luhai, ditanya, kenapa kalian punya berhala? Maka dijawab oleh penduduk Syam dan penduduk Yaman, ini sebagai wasilah antara kami dengan Tuhan kami, dengan Allah. Sehingga menambah lebih khusyuk, ya, lebih tenang, lebih nyaman, curhatnya lebih konkret, kelihatan gitu. Ada fisiknya, ada jisimnya. Nah, rasionalisasi itulah, isme itulah yang dianggap oleh Amr bin Luhai, oh ini rasional ini. Ini sangat rasional. Akhirnya Amr bin Luhai memutuskan membawa berhala dari Syam. Nama berhalanya adalah Hubal. Ini bentuknya patung orang, dan oleh masyarakat Syam saat itu, Hubal ini dianggap sebagai dewa bulan. Dibawalah oleh Amr bin Luhai ke kota Mekah, dan oleh Amr bin Luhai, karena beliau sebagai tokoh kota Mekah, dijadikan sebagai berhala dan disimpan di dalam Ka'bah. Nggak tanggung-tanggung itu, disimpannya di dalam Ka'bah. Itu Hubal. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan. Jadi, Amr bin Luhai ketika membawa berhala ke kota Mekah, itu akhirnya menjadi tren bagi seluruh orang-orang Mekah bahwa punya berhala itu tren. Kenapa? Karena pimpinan mereka dari Bani Huza'ah itu bawa berhala. Bahkan Amr bin Luhai menganjurkan seluruh penduduk Mekah punya berhala. Dianjurkan. Makanya nanti ada Hubal, ada Lata. Lata ini batu yang dipahat menyerupai manusia, yang asalnya ini nama orang. Kemudian Uzza, ada Manat, itu diantara berhala-berhala yang dimiliki oleh penduduk kota Mekah. Setelah datangnya Hubal, Lata muncul, Uzza muncul, Manat muncul. Kok kenapa jadi muncul? Satu, karena punya berhala jadi tren. Dan bahkan nanti teman-teman yang Allah muliakan, masing-masing kabilah itu kayak bersaing. Jadi masing-masing kabilah akhirnya nanti masing-masing punya berhala. Masing-masing kabilah punya berhala, sehingga mereka akan adu gengsi gitu. Kalau nggak punya berhala itu nggak bergengsi. Maka rata-rata penduduk kota Mekah, terutama dari non keluarga Nabi Ismail, itu berlomba-lomba punya berhala. Bahkan tidak tanggung-tanggung, teman-teman yang Allah muliakan, karena pengelolaan ibadah haji masih oleh kalangan Huza'ah. Jadi kalau ada jemaah haji yang datang ke kota Mekah, entah dari Yaman, entah dari Syam, entah dari manapun,
itu oleh Amr bin Luhai, si jemaah haji, kabilahnya dihadiahi cindera mata. Nah, ini kan Masya Allah ya. Jadi dijadikan cindera mata, berhala itu dijadikan cindera mata, dan bagi orang yang menerima cindera mata itu luar biasa ekspektasi yang mereka rasakan. Jadi suasana batinnya itu luar biasa bahagia. Kenapa? Karena berhala ini hadiah dari penghulunya kota Mekah, pimpinan kota Mekah dan penguasa Ka'bah, sehingga yang diberikan oleh penguasa Ka'bah ini dianggap sebagai batu keramat atau sesuatu yang sangat keramat. Makanya nanti ada pembagian cindera mata, kayak misalkan kabilah Huzail bin Mudrikah ini mendapatkan berhala Suwa. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi ketika Amr bin Luhai sudah bawa Hubal, teman-teman, itu iblis membisiki Amr bin Luhai menceritakan tentang berhala di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini kan berhala Nabi Nuh, Suwa, Wad, Yagut, Ya'uq, Nasr, ini berhala-berhala Nabi Nuh. Nanti teman-teman bisa buka di surat Nuh ayat ke-23. Berhala Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Ini pernah saya sampaikan di zaman Nabi Nuh, ketika sirah Nabi Nuh. Nah, ini dibisiki oleh iblis, si Amr bin Luhai ini, dari Bani Huzai ini, supaya mencari berhala-berhala Nabi Nuh yang tertutup tanah, karena sudah terbawa banjir, tertutup tanah, itu dicari oleh Amr bin Luhai. Ini luar biasanya iblis ya, niat banget menghidupkan kembali berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Nuh. Padahal di zaman Nabi Nuh sampai ke Amr bin Luhai itu cukup jauh masanya, Masya Allah. Sangat jauh masanya, dari Nabi Nuh sampai ke Amr bin Luhai. Dan memang qadarullah, memang sudah takdir Allah. Berhala-berhala ini tidak hancur. Ada dan tidak hancur. Rusak-rusak sih iya, tapi tidak hancur. Sehingga ketemulah oleh Amr bin Luhai dan dijadikan sebagai cindera mata. Suwa diberikan kepada kabilah Bani Huzail. Wa diberikan kepada kabilah Kalab bin Wabroh di Daumat Janda. Daumat Janda itu mungkin nanti kalau teman-teman buka peristiwa Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, itu di Daumat Janda. Nah, itu tempat yang menjadi berhala Wad berada. Diberikan kepada penduduk Daumatul Janda. Kemudian ada dari Juros, itu nanti mendapatkan Yagut. Juros ini masih dekat dengan Sabah, Yaman. Kemudian kabilah Hamdan, Yaman, juga mendapatkan Ya'uq. Suku Himyar mendapatkan berhala Nasr. Ini Nasr ini kalau teman-teman cek, itu Nasr itu bentuknya burung nasar, pemakan bangkai, kan dikenal ya burung nasar, yang ya burung bangkai lah, itu burung nasar. Itu di antara berhala yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam, bentuknya burung gitu. Nah, namanya burung nasar atau berhala nasar. Itu diberikan kepada suku Himyar. Ini di antara penyebaran berhala yang dilakukan oleh Amr bin Luhai. Jadi teman-teman bisa bayangkan, seorang Amr bin Luhai begitu niatnya menyebarkan berhala ke seluruh pelosok Jazirah Arab saat itu. Tidak hanya Mekah, seluruh pelosok Jazirah Arab itu akhirnya didakwahi lah supaya bisa mendapatkan dan meyakini adanya berhala, sampai dibuat cindera mata. Ini makanya nanti teman-teman yang Allah muliakan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menceritakan Amr bin Luhai ini ada dalam neraka, di mana ususnya itu melilit dan dia berkeliling sampai usus itu keluar secara pelan-pelan, berkeliling, ususnya keluar pelan-pelan, keluar. Jadi kayak orang main layangan terus benangnya digulung gitu, ususnya keluar. Sampai kata Nabi SAW, orang yang punya jasa besar menyebabkan kesyirikan di kota Mekah dan Jazirah Arab, di antara orangnya adalah Amr bin Luhai. Dan dia mendapatkan dosa seluruh orang musyrik yang ada di kota Mekah saat itu. Bahkan mungkin sampai hari ini, sampai seluruh orang musyrik hari ini itu memberikan dosanya kepada Amr bin Luhai. Sebagaimana kata Nabi SAW, bahwa man sana sunatan sayyi'atan, siapa yang jadi trendsetter di dalam sunnah yang buruk, maka dia akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikuti si orang ini. Dia trendsetter dalam keburukan, maka orang-orang yang melakukan keburukan itu akan memberikan poin dosa, sharing dosa kepada si trendsetter ini, si pelopor itu. Nauzubillahi min dzalik. Baik teman-teman yang Allah muliakan, setelah itu penyebaran berhala sudah cukup semakin masif. Ini di slide berikutnya itu ada berhala kucing, berhala Baal. Dewa Baal ini dewa dari Libanon. Ini yang sekarang lagi sedang kena musibah ya. Itu dulunya para penyembah dewa Baal. Kemudian ada lagi dari Babilonia,
Nabu, dewa Nabu. Kemudian dewa Apis dari Mesir. Ini memang orang Mesir pecinta sapi ya dari dulu. Dan nanti ideologi atau isme tentang kecintaan terhadap sapi itu ditularkan kepada Bani Israel. Bani Israel itu juga pencinta sapi nantinya. Gara-gara terpengaruh oleh ajaran Mesir. Dan nanti orang-orang Sindus yang tinggal di sungai Sindu atau nanti dikenal dengan agama Hindu juga terinspirasi dari Mesir. Akhirnya mereka pun mencintai sapi. Ini ikon besar ini sapi. Saking pentingnya sapi sampai Al-Quran, ada satu surat dan isi suratnya adalah, nama suratnya adalah sapi, dan dibahas detail oleh Allah Azza wa Jalla tentang persapian dalam surat Al-Quran. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kemudian patung Hathor. Hathor ini juga sama, simbolnya adalah sapi, dan terakhir adalah berhala yang kepalanya tinggal sisa kepala. Ini berhalanya orang-orang Irak. Ya masih Babilonia lah. Babilonia, Irak itu dewa-dewa yang kemudian mereka anut, di antaranya ini. Baik, itu di antara penyebaran berhala, dan saya tutup dengan satu kalimat ya teman-teman yang Allah muliakan, bahwa sekalipun penduduk Mekah yang non keturunan dari Nabi Ismail terjebak dengan syirik, ketika mereka ditanya tentang Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan menjawab bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Makanya di surat Al-Ankabut ayat ke-61 Allah Azza wa Jalla tegaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunallahu. Kalau engkau tanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, yang telah menundukkan matahari dan bulan. Siapa yang sudah menciptakan langit dan bumi? Siapa yang sudah menundukkan matahari dan bulan? Maka mereka akan menjawab la yaqulunallah. Mereka pasti menjawab Allah. Jadi ini nyembah berhala iya, tapi meyakini Allah Azza wa Jalla juga iya. Makanya disebut musyrik. Musyrik itu bukan ateis ya. Musyrik itu bukan menafikan Allah, bukan. Musyrik itu menduakan Allah. Jadi orang musyrik percaya dengan Allah, percaya. Sangat percaya dengan adanya Allah. Itu orang musyrik. Tetapi selain Allah, mereka punya Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, itu yang disebut dengan musyrik. Jadi musyrik bukan ateis, bukan menolak Allah Azza wa Jalla. Makanya nanti kalau teman-teman cek itu dialog Nabi dengan orang-orang Quraisy, kok kenapa kayak Abu Jahal, Abu Sufyan kadang-kadang bilang demi Allah, kadang-kadang bilang demi Allah, karena memang mereka pun percaya akan adanya Allah Azza wa Jalla. Hanya saja mereka menduakan Allah Azza wa Jalla. Dan menduakan Allah itulah yang dikenal dengan istilah syirik, di mana orangnya disebut musyrik. Kenapa? Karena Allah tidak suka diduakan. Itu kaidah. Wow. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kota Mekah, keturunan Nabi Ismail masih komit dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi penduduk Mekah yang lain, yang bukan keturunan Nabi Ismail, terjebak dengan kesyirikan. Akhirnya terjadilah akulturasi antara keturunan Nabi Ismail yang masih komit dengan agama Ibrahim dengan rata-rata penduduk kota Mekah yang saat itu berada di kalangan Khuza'ah rata-rata, sehingga terjadi akulturasi, pencampuran keyakinan, pencampuran adat, budaya dan segala macam, sampai akhirnya muncul penyimpangan-penyimpangan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tadi sedikit saya mundur ke belakang, Qusay ini beliau tidak pernah menolak agama yang menduakan Allah, itu tidak ditolak. Jadi dibiarkan Bani Huzah tetap dengan keyakinannya, dengan berhalanya. Orang-orang yang datang pun dari Yamannya pun dibiarkan dengan berhalanya. Itu kebijakan Qusay. Memang ini agak kurang tepat kebijakan. Harusnya Qusay bisa membatasi itu atau menghilangkan itu, tapi ala kulli hal ijtihadnya Qusay itu dibiarkan. Terlalu demokratis ya. Beliau membiarkan orang-orang itu kemudian tetap memelihara kemusyrikannya. Karena Qusay tidak menghilangkan agama yang diyakini oleh Huza'ah. Jadi dibiarkan dan diizinkan. Jadi saya tegaskan dulu, Huza'ah terjebak dengan syirik, keturunan dari Nabi Ismail, beberapa masih komit dengan ajaran Nabi Ibrahim, tidak terjebak dengan syirik, tetapi di beberapa perangkat ibadahnya sudah banyak mengalami penyimpangan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, apa saja penyimpangan yang terjadi dari agama Nabi Ibrahim, di dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Di antaranya nih teman-teman yang Allah muliakan. Pertama, praktek haji ya, kita fokus pada praktek haji. Itu ihram tidak mesti mikotnya itu di tempat-tempat yang ditentukan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan
mikotnya itu suka-suka ya. Kayak orang Madinah itu mikotnya itu di Laut Merah. Jadi orang-orang Madinah itu mikotnya itu di Laut Merah, Masya Allah ya. Jadi ketika orang-orang Madinah mau haji, mereka akan menyembah berhala mereka di dekat Laut Merah. Baru setelah disembah dulu berhalanya, baru berangkat ke Mekah. Ini orang-orang Madinah. Jadi mikotnya itu di Laut Merah. Bukan kalau mungkin kalau zaman Nabi di Bir Ali gitu, Dzulhulaifah. Nah ini enggak di Laut Merah. Karena nyembah berhala dulu. Atau di yang lain, Yaman. Yaman juga sama. Ketika mereka akan melaksanakan ibadah haji, itu mereka mikotnya di Yaman. Dan mereka bawa berhala dulu. Mesap berhala, bawa berhala, sampai akhirnya ya bawa berhala ketika melaksanakan ibadah haji. Dan ini berlaku bagi beberapa kabilah di kota penyangga kota Mekah saat itu, di mana mereka akan membawa serta berhala-berhala untuk pelaksanaan ibadah haji yang mereka lakukan. Ihramnya tidak lagi di pos-pos yang telah ditentukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bawa berhala ketika aktivitas haji. Kemudian wukuf, kata orang-orang Mekah, itu tidak harus di Arafah. Nah, ini di antara bid'ahnya orang Mekah ini. Kalau ini bid'ahnya orang Mekah ini. Orang Mekah itu kalau wukuf, kan dari dulu juga teman-temannya Allah muliakan. Yang namanya haji itu wukuf di Arafah. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu wukuf sudah di Arafah. Nah ini orang-orang Mekah saat itu mereka tidak mau melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi mereka wukufnya kadang-kadang di Muzdalifah. Wukufnya di Muzdalifah. Ini suka-suka mereka aja. Wukuf di Muzdalifah. Kadang ada beberapa kabilah Mekah, artinya penduduk Mekah yang wukufnya di rumah masing-masing. Masya Allah ya. Kalau kita kan fikih sekarang itu bagi penduduk Mekah, mikotnya di rumah masing-masing, mikot. Tapi wukuf tetap harus di Arafah. Tidak boleh wukuf selain di Arafah. Karena al-hajju al-Arafah, haji itu di Arafah. Nah, orang-orang Mekah dulu, ketika Nabi Muhammad belum diangkat jadi Rasul, itu mereka wukufnya kadang di Muzdalifah, kadang di rumah masing-masing. Suka-suka mereka. Tidak mau ikut aturan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kan bid'ah yang ada dalam agama Ibrahim alaihissalam. Kemudian berikutnya ini, orang Mekah punya aturan. Tidak boleh bawa makanan dari luar Mekah. Jadi makanan itu harus makanan asli penduduk Mekah. Kurmanya kurma Mekah. Dagingnya daging Mekah. Itu harus begitu. Makanya nanti ini kaitannya dengan ini ya, politis sebetulnya, politis. Kenapa? Karena yang punya tanggung jawab menyediakan makan dan minum itu penduduk kota Mekah. Sehingga di luar kota Mekah tidak boleh bawa makanan. Kan itu sudah jadi tanggung jawabnya orang-orang Mekah. Sekaligus untuk menegaskan tentang posisi orang Mekah sebagai khadimul Ka'bah, sebagai pemelihara pelayan Ka'bah. Jadi ini menegaskan eksistensi orang-orang Mekah. Kemudian tidak boleh tawaf, ini yang paling parah ya saya rasa. Tidak boleh tawaf selain pakai pakaian orang Mekah. Kalau tidak punya pakaian orang Mekah, maka silahkan beli. Dan saya perlu tegaskan lagi, teman-teman yang Allah muliakan, harga kain di kota Mekah itu sangat mahal. Karena memang orang Mekah nggak bisa bikin kain. Kalau punya kulit banyak, karena mereka penghasil kulit, tapi kalau kain nggak punya. Nah ini teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya orang-orang non-Mekah ketika akan tawaf dan tidak punya uang untuk beli kain di Mekah atau baju di Mekah karena terlalu mahal, akhirnya pilihannya cuma satu lagi, pinjem. Tapi kan pinjem harus punya akses, harus punya kedekatan nasab atau kedekatan emosional gitu dengan penduduk Mekah. Nah ketika tidak punya kedekatan itu, tidak bisa minjem akhirnya, maka mereka hanya punya dua pilihan lain. Tetap pakai pakaian ketika tawaf, pakaian yang dia punya dari tempatnya masing-masing, tapi selesai pakai pakaian itu, selesai tawaf itu, pakaian itu harus dibuang. Tidak boleh dipakai lagi. Dan ini kehilangan satu pakaian itu kesedihan yang luar biasa. Sampai kayak kehilangan harta begitulah. Sampai dalam Sirah Ibnu Hisham itu ada puisi, ada syair yang isinya itu kesedihan yang sangat luar biasa karena telah kehilangan satu pakaian. Ini luar biasa ya. Dalam Sirah Ibnu Hisham itu dijelaskan ada syair seorang itu sangat sedih ketika kehilangan satu pakaian. Padahal cuma satu pakaian hilang, tapi saat itu memang sangat mahal. Jadi orang ini tetap maksa tawaf pakai pakaiannya, dan aturannya jika hajinya ingin diterima, pakaiannya harus dibuang. Dan ketika pakaiannya dibuang, itu mengalami kesedihan luar biasa, sampai bikin syair. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kalau tidak bisa, tidak mau juga, tidak mau begitu, tidak mau buang pakaian, maka dia harus tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Lepas pakaiannya, dia tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Setelah selesai dia tawaf, pakai lagi pakaiannya, silakan pulang. Itu praktek bid'ah di dalam agama Nabi Ibrahim.
salam. Ini parah ya. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, sholat Nabi Ibrahim berubah, yang ada tinggal siulan dan tepuk tangan. Nah, ini alih-alih ibadah yang ada malah perolok-olok agama ini sebetulnya. Nanti teman-teman bisa buka di surat Al-Anfal ayat 35. Ada kalimat wa makana sholatuhum illa muka'au wa tasbih, bahwa orang-orang Mekah itu kalau mereka sholat itu yang ada cuma tepuk tangan dan bersiul. Ini kan kurang sopan, nggak sopan sama sekali ya. Ibadah kok dipakai istihza ya, dipakai perolok-olokan. Kemudian sholatnya menghadap berhala, bukan Ka'bah lagi, tapi berhala atau berhala yang ada di dalam Ka'bah gitu. Jadi niatnya bukan lagi kepada Ka'bahnya, tapi ke berhalanya, menghadap. Kemudian mengharamkan bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Ini panjang teman-teman pembahasannya, nanti silakan dibuka saja di surat Al-Maidah ayat 103. Saran saya silakan baca tafsirnya untuk mengenal apa itu bahiroh, apa itu saibah, apa itu wasilah, dan apa itu ham. Jadi saya tidak jelaskan, monggo dibuka dalam tafsir surat Al-Maidah ayat 103. Kemudian kurban diperuntukkan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Kurbannya diperuntukkan untuk berhala. Ini penyimpangan di dalam agama Ibrahim. Kemudian menukar bulan-bulan haram sesuai kepentingan. Jadi perlu saya tegaskan juga bahwa bulan haram yang 4 ini itu sudah diharamkan sejak zaman dahulu. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah ini bulan-bulan haram. Sejak zaman dulu, sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad datang, ini sudah jadi bulan haram. Sehingga tidak boleh ada aktivitas perang di 4 bulan haram ini. Nah, oleh orang Mekah kadang-kadang ditukar, Pak. Jadi Muharramnya boleh perang, Safar tidak boleh perang, dan Safar dianggap haram seperti Muharram. Tukar-tukar gitu. Sama kayak Idul Fitri, udah Idul Fitrinya lusa aja lah, jangan besok. Atau Ramadannya bulan Saban aja lah, jangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita mau fokus perang. Nah, itu di antara pelanggaran-pelanggaran orang-orang Mekah saat itu. Rata-rata penganut agama Nabi Ibrahim telah mengalami banyak penyimpangan. Kemudian bid'ah dalam pernikahan. Di antaranya adalah pernikahan jenisnya istibdo. Teman-teman yang Allah muliakan, ini saya singkat. Istibdo itu sepasang suami istri, karena pengen punya anak nasabnya terhormat, nasabnya mulia, nasabnya orang yang terpandang, maka si istri itu bukan disewakan ya, tapi diizinkan untuk tidur dengan laki-laki lain oleh suaminya. Kata suaminya, mungkin Neng silakan datang ke rumah Bapak Fulan gitu. Tinggal di rumah Bapak Fulan sampai ketahuan hamil. Nanti kalau sudah ketahuan hamil, balik lagi ke si suaminya. Harapannya hanya pengen punya keturunan dari keturunan bangsawan. Namanya pernikahan istibdo. Istibdo itu pernikahan jahiliyah. Itu penyimpangan di dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, sebagai penutup saya rasa ini tidak semuanya menyimpang. Ada sebagian agama Ibrahim yang menyimpang, ada, tapi tidak semuanya. Ini di antara ajaran-ajaran yang masih komit dan tidak menyimpang di dalam agama Nabi Ibrahim, dan masih dipertahankan sampai Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Jadi tetap bertahan, tetap ada. Di antaranya teman-teman yang Allah muliakan, menyambung tali silaturahim. Itu sudah ada sejak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan jauh sebelum zaman Nabi Ibrahim. Dan itu tetap dijaga oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Mekah, di mana mereka rajin silaturahim. Kayak misalkan Aminah itu kan meninggalnya di Abwa. Kenapa kok bisa meninggal di Abwa? Padahal Aminah kan tinggalnya di Mekah. Karena Aminah saat itu, ibunya Nabi Muhammad, ziarah ke tempatnya Salma binti Nazar. Itu keluarganya Nabi Muhammad dari jalur nenek. Silaturahim itu tuh sudah biasa. Karena memang, ajaran yang masih bertahan, dari mulai Nabi Ibrahim sampai kepada zaman Nabi Muhammad, di antaranya adalah silaturahim. Kemudian menjamu tamu. Kemudian menolong orang. Itu di antara ajaran-ajaran yang masih tidak berubah. Masih tidak berubah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian halal haram itu juga masih tidak berubah. Jadi ini perlu saya jelaskan halal haram. Walid bin Mughirah itu pidato, di antara pidatonya adalah tidak boleh menyerahkan donasi untuk pembangunan Ka'bah dari harta haram. Dan harta yang disepakati haram oleh Walid bin Mughirah, atau dalam riwayat yang lain oleh Abu Wahab bin Amr bin Aid, itu di antara harta haram adalah hasil pelacuran, prostitusi, hasil riba, dan uang yang diambil secara zalim. Jadi saya perlu tegaskan dulu, riba, hasil pelacuran, dan hasil menipu, itu sudah dianggap haram sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Jadi kalau berani menghalalkan itu lebih parah daripada Arab jahiliyah.
Arab jahiliyah saja mengharamkan itu, Pak. Jadi mereka tetap mengharamkan, cuman tetap melakukan gitu. Mengharamkan iya, tapi tetap melakukan. Makanya kata Walid bin Mughirah, tidak boleh untuk pembangunan Ka'bah diambil dari uang hasil pelacuran, hasil riba, dan juga hasil menipu. Itu tidak boleh. Jadi halal haram tetap ada. Garis itu halal haram tetap ada. Walaupun dilanggar sendiri oleh orang-orang Mekah. Itu Allah alam. Kemudian khitan. Khitan juga masih dijaga oleh umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya nanti kalau teman-teman cek, ketika Abu Bakar, Umar masuk Islam, maka tidak ada keharusan khitan setelah syahadat. Kenapa kok tidak ada aktivitas khitan setelah syahadat? Ya karena sebelum mereka muslim pun mereka sudah dikhitan. Jadi tidak ada itu khitan rame-rame. Misalkan kayak penduduk Mekah itu masuk Islam 2.000 orang setelah Futuh Mekah, berbondong-bondong orang dikhitan, nggak ada. Karena mereka sudah biasa dikhitan sejak kecil, jauh sebelum Nabi Muhammad dianggap sebagai seorang Rasul. Ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadisnya ada di slide. Silakan. Kemudian pernikahan tadi sudah ya, jelas saya sampaikan. Kemudian kurban. Kurban juga masih ada orang-orang yang komitmen dengan kurban kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada beberapa orang yang kurbannya itu hanya untuk Allah. Di antara tokohnya adalah Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini sampai dia punya statement yang masyhur ya. Kata Zaid bin Amr kepada orang yang kurban, dan kurbannya untuk berhala. Jadi Zaid bin Amr mengkritik. Zaid bin Amr ini saudaranya dari Khattab. Khattab bin Nufail. Khattab ini bapaknya Umar. Nanti Zaid bin Amr punya anak Sa'id. Nanti Sa'id bin Zaid nikah dengan adiknya Umar. Nah, ini nanti kita bahas pernasaban Zaid bin Amr kapan-kapan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai kata Zaid bin Amr kepada Khattab yang saat itu sedang menyembelih hewan kurbannya untuk berhala, kata Zaid bin Amr, kambing ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang ciptakan. Dia turunkan hujan ke langit, ke bumi untuk tumbuh rumputnya dimakan oleh kambing ini gitu. Tapi kok kambing ini setelah dewasa, setelah bisa disembelih, kalian sembelih tapi untuk selain Allah Azza wa Jalla. Gara-gara ucapan Zaid bin Amr, itu Khattab langsung datang kepada Zaid sampai digampar ya. Oleh Khattab digampar. Dan Khattab memang terkenal arogan. Nanti sama anaknya Khattab juga Umar terkenal dengan orang yang keras dan agak arogan ya. Gitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, di terakhir ini sebagai penutup, ketika keturunan Nabi Ismail tidak semuanya terjebak dengan kesyirikan, penduduk Mekah rata-rata itu terjebak dengan kemusyrikan, masih ada beberapa orang yang sangat merindukan dengan milah Ibrahim alaihissalam. Di antara orang-orang itu, di antaranya adalah Zaid bin Amr. Beliau merindukan betul tentang ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian Utsman bin Harith. Kemudian Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, Ummul Mukminin pertama ya. Kemudian Ubaidillah bin Jahsi. Nah, orang-orang ini, Zaid bin Amr, Utsman bin Haris, Waraqah bin Naufal, dan Ubaidillah bin Jahsi adalah orang-orang yang merindukan milah Ibrahim. Saya ulang, merindukan milah Ibrahim. Artinya, masih ada benang merah tentang milah Ibrahim. Di mana mereka rindu. Lihat orang Mekah, kayaknya bukan ini milah Ibrahim. Lihat orang Syam, kayaknya bukan ini milah Ibrahim. Lihat orang Persia, kayaknya bukan ini milah Ibrahim. Lihat orang Yaman, kayaknya bukan ini milah Ibrahim. Mereka merindukan. Tapi ya karena tidak menemukan milah Ibrahim yang masih original, yang 100% masih benar, akhirnya Waraqah bin Naufal memilih menjadi orang Nasrani. Nasraninya masih meyakini Nabi Isa ini. Jadi kelompoknya Arius ya. Waraqah bin Naufal itu Nasrani, tapi kelompoknya kelompok Arius. Karena kan Nasrani terbagi dua. Nanti di sejarah Bani Israil ini saya bahas. Ada gerakan Arius, ada gerakannya Paulus. Jadi beda dua keyakinan. Kemudian Utsman bin Haris memilih jadi orang Majusi karena dia perginya ke Persia. Ubaidillah bin Jahsi memilih jadi Nasrani. Sempat jadi Muslim, balik lagi ke Nasrani. Itu ketika hijrah ke Habsyah. Nanti kapan-kapan kita bahas. Zaid bin Amr ini belum menentukan pilihan, teman-teman. Dia nggak mau kayak Waraqah bin Naufal, tidak mau kayak Utsman bin Haris, tidak mau kayak Ubaidillah bin Jahsi. Akhirnya dia tetap bertahan dengan milah Ibrahim versi Mekah. Sampai akhirnya beliau datang ke kota Syam, dialog dengan pendeta, dan sama dialognya mempertanyakan, ada nggak milah Ibrahim hari ini? Ketika pendeta Syam ini menjawab, kamu dari mana? Kepada Zaid bin Amr, ketika Zaid bin Amr menanya, apakah masih ada milah Ibrahim hari ini? Maka dijawab oleh pendeta, kamu orang mana? Saya orang Mekah, kata Zaid bin Amr.
Kamu tadi mencari apa? Mencari milah Ibrahim yang masih lurus. Maka kata pendeta, demi Allah tidak ada pengikut milah Ibrahim yang masih lurus hari ini. Tapi kata pendeta, sebentar lagi akan diutus seorang nabi. Atau mungkin sudah ada nabinya hari ini. Dan nabi itu berasal dari tempat kamu berasal, yakni kota Mekah. Maka teman-teman yang Allah muliakan, Zaid bin Ammar memutuskan datang ke kota Mekah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sudah diazamkan dalam hatinya untuk memeluk agama Islam, meyakini Muhammad sebagai Rasul. Namun Allah takdirkan Zaid bin Ammar wafat di perjalanan karena dirampok dalam suatu riwayat, sehingga Zaid bin Ammar meninggal dunia di perjalanan dan belum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi hati Zaid bin Ammar telah mendahului kewafatannya. Artinya hatinya tetap beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya belum menyatakan syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi Allah Muhammad, Zaid bin Ammar akan dibangkitkan sebagai seorang diri, sebagai satu umat tapi sendirian. Kenapa sendirian? Karena telah berlepas dari milah Ibrahim yang salah, tapi belum masuk kepada milah Ibrahim yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena syaratnya harus syahadat di hadapan Nabi. Nah, karena belum syahadat, akhirnya ya belum masuk ke kelompok Nabi. Gitu. Makanya kata Nabi, dibangun sendirian. Tapi dipastikan oleh Nabi, Zaid bin Ammar dakhala jannah sebagai satu umat sendirian, karena dia belum memeluk agama Muhammad, agama Islamnya versi Nabi Muhammad SAW, dan telah berlepas dari milah Ibrahim yang versi Mekah yang banyak penyimpan. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, mohon maaf ini tidak sampai Qusay bin Kilab dan Quraisy, tidak sampai ke Nasab. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lah itu untuk masalah Qusay bin Kilab, ya. Peristiwa apa yang terjadi antara Quraisy sampai ke Nabi Muhammad SAW. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Atau mungkin nanti di terakhir saya ada closing statement tentang Qusay. Baik, tadi ada pertanyaan tertulis. Saya izin sebentar Pak, di sini boleh? Ngomong Ustaz. Ini balik ini gimana? Silakan. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Akhina Riki Mufti Hakiki. Tadi dijelaskan bahwa berhala hanya sebagai perantara mereka dengan Allah dalam berdoa dan hal itu disebut syirik. Lalu bagaimana fenomena saat ini di mana masih ada sebagian kaum muslimin yang mengkeramatkan kuburan orang soleh seperti kuburan para wali songo dan orang soleh lainnya? Apakah hal tersebut termasuk syirik juga? Baik. Pertama, hukum ziarah jelas dibolehkan oleh agama. Yang kedua, hukum tawassul. Tawassul kepada orang yang masih hidup, ittifaq para ulama boleh. Tawassul, menjadikan wasilah orang yang masih hidup sebagai penyampai doa, itu jelas boleh. Tawassul kepada orang yang masih hidup. Kemudian tawassul kepada Asmaul Husna. Itu juga dibolehkan. Kemudian tawassul kepada amal soleh. Itu juga jelas dibolehkan. Itu ittifaq para ulama. Tawassul dengan orang soleh yang masih hidup, tawassul dengan Asmaul Husna, tawassul dengan amal soleh, itu jelas dibolehkan. Saya tegaskan itu jelas dibolehkan. Nah, ketika masuk tawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia, ada yang membolehkan tawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini kita bicara data dulu ya. Ini saya punya pilihan, tetapi saya bicara data dulu. Nanti teman-teman boleh cek itu di dalam kitab Syiar Alam Nubala. Ditulis oleh Imam Ad-Dahabi ketika menceritakan tentang Imam Bukhari. Saya ulang ini, nanti teman-teman bisa cross-check sekali lagi, ini bicara data. Dalam Syiar Alam Nubala, karya Imam Ad-Dahabi, penulis kitab Al-Kabair, dan dia dikenal sebagai naqlul hadis, sebagai kritikus hadis.
Imam Ad-Dhahabi ini sebagai kritikus hadis. Beliau menjelaskan tentang kuburannya tentang Imam Bukhari. Keberkahan Imam Bukhari, karomahnya Imam Bukhari. Nah, sampai pada kuburannya Imam Bukhari. Ini sekali lagi saya bicara data. Kata Imam Ad-Dhahabi, di zaman dulu, Imam Bukhari sudah meninggal, yang ada tinggal kuburannya disamarkan itu. Itu terjadi kekeringan. Kemudian sholat istisqa lah mereka. Sholat istisqa. Ketika selesai sholat istisqa, itu nggak kunjung datang hujan. Masya Allah. Akhirnya beberapa kali sholat istisqa masih juga tidak kunjung datang hujan. Sampai akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang itu akhirnya sholatnya pindah ke dekat kuburan Imam Bukhari. Dan ketika sholat istisqa di sana, dan sebagian riwayat bertawasul kepada Imam Bukhari, itu turun hujan saat itu. Ini diabadikan dalam kitab Syiar Alam Nubala yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi. Nanti screenshotnya mungkin kalau diperlukan saya coba share. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan, bicara tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, ada yang membolehkan. Saya tegaskan ada yang membolehkan dengan beberapa riwayat yang tadi disampaikan oleh Imam Ad-Dhahabi. Satu riwayat lah yang disampaikan oleh Imam Ad-Dhahabi. Ada lagi riwayat yang lain yang menyebutkan tentang tawasulnya Abbas bin Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia. Ini sekali lagi ada yang meriwayatkan demikian sehingga membolehkan tawasul. Adapun saya pribadi, teman-teman yang Allah muliakan, karena tawasul ini sangat dikhawatirkan terjebak dengan kemusyrikan. Karena mungkin katakanlah bagi orang yang membolehkan masih terjaga imannya itu mungkin. Tapi bagi umumnya masyarakat di Indonesia, saya khawatir dengan membolehkan tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia ini menjadi peluang kemusyrikan, menjadi peluang. Karena kan tingkat iman seseorang beda-beda. Kayak kasus ziarah itu, kata beberapa para ulama, kenapa ziarah dulu dilarang? Karena imannya para sahabat masih sangat lemah, sehingga kalau ziarah ke kuburan diizinkan, khawatir kembali kepada kemusyrikan. Terus kenapa ziarah dibolehkan? Karena imannya para sahabat sudah sangat kuat. Jadi indikator boleh dan tidak bolehnya ziarah adalah kekuatan iman seseorang. Makin kuat iman seseorang, diizinkan oleh Nabi untuk berziarah. Tapi makin lemah iman seseorang, makin dilarang oleh Nabi untuk berziarah. Itu ilat yang ada di zaman dahulu, alasan. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan, jadi karena kondisi itulah, begitu. Ada orang yang membolehkan, ada orang yang tidak membolehkan, dan saya pribadi, teman-teman yang Allah muliakan, karena khawatir tawasul itu kemudian menjadi ajang untuk untuk kemusyrikan nantinya atau menjadi peluang kemusyrikan, maka saya lebih cenderung untuk melarang kalau saya. Tetapi data tentang para ulama zaman dahulu ketika di zaman Imam Ad-Dhahabi yang istisqa di dekat kuburannya Imam Bukhari itu jelas ada. Itu sanadnya jelas masyru'. Tetapi kemudian ada banyak komentar penjelasan para ulama terkait dengan ini. Saya rasa kalau saya pribadi, fenomena yang ada, saya memang khawatir ini kembali kepada kemusyrikan. Kenapa? Karena tingkat iman masyarakat kita yang relatif tidak sekuat para sahabat misalkan, tidak sekuat para tabi'in. Jadi ada kekhawatiran itu. Saya rasa kalau ada kekhawatiran kaitan dengan keimanan yang tereduksi, lebih baik dilarang atau lebih baik ditinggalkan karena khawatir terjebak dengan kemusyrikan. Jadi antisipasi terhadap kemusyrikan lebih baik dilarang. Dan saya rasa itu tidak bertentangan dengan kaidah yang telah Nabi praktikkan, di mana Nabi melarang ziarah karena khawatir kemusyrikan itu terjadi lagi di kalangan para sahabat. Tapi ketika Nabi sudah yakin kemusyrikan itu tidak akan pernah terjadi lagi di hatinya para sahabat, Nabi izinkan. Dan saya rasa ini menjadi sunnah yang seharusnya bisa diteliti dan juga bisa dikaji, sekaligus bisa dipraktikkan dalam konteks hari ini. Kalau tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, sekalipun ada yang membolehkan, itu nanti menjadi indikator kemusyrikan dalam konteks zaman sekarang, maka lebih baik dilarang. Lebih baik dilarang. Tapi ya, bagi mereka yang kemudian komit dengan tawasulnya, kemudian meyakini bahwa mereka tidak terjebak dengan kemusyrikan, mereka bisa memastikan itu, ya kita akan membiarkan itu dan dalam rangka dialog saja lah, dalam rangka diskusi sah-sah saja, tetapi tidak dalam rangka menghakimi mereka kemudian melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Bagi saya pribadi, saya memilih untuk tidak tawasul karena khawatir terjebak dengan kemusyrikan. Tapi bagi yang merasa yakin, merasa aman tidak terjebak dengan kemusyrikan, ya monggo-monggo saja, silahkan. Yang jelas begini teman-teman yang Allah muliakan. Diskusi ini sudah cukup panjang.
terjadi di kalangan para ulama tentang yang membolehkan tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia atau tidak boleh tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Diskusi sudah cukup panjang. Dan saya berharap memang ya kita ini saja diskusi, adu argumentasi, dan nanti setelah argumentasi sudah ada, praktek di lapangan bagaimana. Jangan sampai ada orang yang merasa yakin ini bebas dari kesyirikan, ternyata terjebak dengan kesyirikan. Atau kita menuduh orang yang sebenarnya secara iman kuat, tidak terjebak dengan kemusyrikan, tapi kita tuduh, enggak, kalian musyrik. Itu juga berbahaya. Makanya saya rasa ini perlu banyak tasamuh lah, toleransi di dalamnya, karena bagaimanapun setiap pendapat yang lahir, yang dilahirkan oleh para ulama, biasanya itu lahir dari sebuah metodologi. Jadi kita akan hormati metodologi berpikirnya, metodologi kaidah hukumnya, kita hormati itu, sekalipun produk yang dihasilkan dari metodologi tersebut kita tidak suka. Jadi jangan sampai ketidaksukaan kita terhadap praktek orang lain melahirkan penghakiman, vonis, celaan, hujatan, apalagi makian. Karena justru dengan menghujat, mencaci, memaki, dan memvonis, alih-alih mereka akan berubah, atau alih-alih mereka mendapatkan hidayah, yang ada malah permusuhan. Itu umum nih teman-teman. Makanya kata Nabi SAW, dalam sebuah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, syibabul muslim fusuqun. Mencaci seorang muslim itu bentuk kefasikan. Wallahi, kama qala Rasulullah SAW, ketika ada seorang muslim mencaci saudaranya sesama muslim, maka dia fasik gara-gara itu. Wallahi, fasik gara-gara itu. Kalau mencela sesama muslim. Apa indikator muslim? Selama mereka masih menyatakan syahadat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, maka hukumi dia sebagai seorang muslim. Urusan hatinya ada kemusyrikan, urusan amalnya ada kemusyrikan, itu menjadi urusan dia dengan Allah SWT. Tapi zahirnya kita akan hukumi dia sebagai seorang muslim. Saya kasih perbandingan nih teman-teman yang Allah muliakan. Ini tambahan penjelasan ya. Ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, saya rasa ini pernah saya sampaikan di forum. Usamah bin Zaid ini perang teman-teman. Ketika dia akan bacok orang, yang namanya perang pasti dengan orang kafir ya saat itu. Ketika ingin bacok orang kafir ini bersyahadat, masuk Islam, Masya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata orang kafir ini yang akan dibacok atau dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Ketika mendengar suara itu, Usamah sempat berhenti untuk membunuh itu berhenti karena dia sudah bersyahadat. Tetapi logika Usamah jalan, kata Usamah, oh, bisa jadi orang ini bersyahadat gara-gara takut mati. Coba kalau dia tidak akan dibunuh, pasti dia tidak akan bersyahadat. Dan kalau dia tidak bersyahadat, pasti dia akan bunuh saya. Itulah, itu logikanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Akhirnya Usamah tetap menghunuskan pedangnya, tetap menebaskan pedangnya sampai orang ini mati, meninggal dunia. Para sahabat itu menyaksikan, kata para sahabat, wahai Usamah, orang tadi bersyahadat, dia muslim. Wallahi dia muslim, karena dia sudah bersyahadat. Walaupun orang ini jelas belum sholat ya. Saya tegaskan, orang yang dibunuh oleh Usamah bin Zaid, dia belum pernah sholat, belum pernah puasa, karena dia tadinya kafir. Tapi karena dia sudah bersyahadat, pedang yang dipegang oleh Usamah bin Zaid tetap ditebaskan. Sahabat protes. Dia muslim Usamah. Kenapa engkau tetap bunuh orang ini? Gitu. Kata Usamah, ya dia masuk Islam gara-gara takut mati kan. Coba kalau dia tidak dalam kondisi terpojok, itu dia akan bunuh saya. Akhirnya peristiwa ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi mendengar laporan para sahabat, dipanggillah Usamah bin Zaid. Maka kata Nabi, wahai Usamah, betul kamu membunuh orang yang bersyahadat? Maka dijawab oleh Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, saya sudah bunuh orang itu. Kenapa? Kata Nabi. Karena orang ini masuk Islam gara-gara takut mati. Logika yang dipakai oleh Usamah bin Zaid. Maka ini jawaban Nabi, teman-teman. Nadanya tinggi. Wallahi, nadanya tinggi. Ini jarang-jarang Nabi kemudian punya nada tinggi ya, berhadapan dengan para sahabat. Nabi itu orang yang sangat santun, orang yang sangat ramah. Tapi saat itu nadanya tinggi, naik gitu. Kata Nabi SAW, belah dada orang itu. Belah dada orang itu dan cek dalam hatinya, adakah kemusyrikan dalam hatinya, adakah la ilaha illallah di dalamnya. Itu diulang-ulang teman-teman, diulang-ulang oleh Nabi kepada Usamah bin Zaid. Artinya kan itu bukan dalam rangka nyuruh beneran ya, tapi belah dong dadanya, benar nggak ya saat kemusyrikan. Jangan main asal tebak-tebakan, karena kemusyrikan seseorang bukan untuk ditebak-tebakan, nah, dibuktikan musyriknya bil hujjah, dengan hujjahnya gitu. Itu kata Usamah bin Zaid, wallahi gitu. Saya berharap, jika saya boleh berharap, episode itu tidak pernah ada dalam hidup saya. Gara-gara telah membunuh seorang
orang yang telah bersyahadat. Nanti teman-teman yang Allah muliakan, jadi kembali kepada orang-orang muslim yang ada di tengah-tengah kita hari ini, mungkin ada beberapa amal-amal mereka yang menurut kita ini kok kayaknya terjebak dengan kemusyrikan. Bagi orang-orang yang terjebak dengan kemusyrikan itu ya, tapi bagi orang yang komitmen imannya yang kita tidak ketahui apakah betul imannya masih bertahan, masih kuat, masih aman dalam hatinya, sekalipun datang ke kuburan kan kita wallahu a'lam. Tapi karena mereka muslim, maka perlakukan mereka sebagai seorang muslim. Jangan perlakukan mereka sebagaimana orang kafir. Bahkan Nabi saja ketika ketemu dengan orang musyrik itu harus berbaik-baik kepada orang musyrik. Maka teman-teman yang Allah muliakan, mencela sesama muslim fusuk adalah bentuk kefasikan. Sekalipun mereka menurut kita seolah-olah terjebak dengan amalan-amalan yang musyrik, tapi mereka bersyahadat, mereka masih ahlul kiblat, mereka masih salat menghadap Ka'bah, mereka masih menyembah Allah Azza wa Jalla, maka perlakukan mereka sebagai muslim. Jika ingin membuat mereka sadar dalam versi kita, ingin membuat mereka dapat hidayah dalam versi kita, maka dekatilah dengan cara yang baik. Karena demi Allah, seorang Musa alaihi salam bertemu dengan Fir'aun laknatullah alaihi. Kita tahu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Kita tahu Fir'aun banyak membunuh orang, bahkan membunuh ribuan orang-orang Bani Israel oleh seorang Fir'aun. Ketika Musa berdakwah kepada Fir'aun, kata Allah Azza wa Jalla, wa qulla lahu qawlan layyinan. Maka bicaralah kepada Fir'aun, wahai Musa, dengan ucapan yang lain, ucapan yang lemah lembut. Fir'aun saja yang sudah ngaku Tuhan, jelas musyriknya, jelas kafirnya, jelas jahatnya, jelas dolimnya, Musa harus berkata-kata yang baik. Saudara kita yang muslim, yang masih bersyahadat, yang suka ziarah kubur, yang mungkin terindikasi kemusyrikan, dia bukan Fir'aun. Dia bukan orang yang zalim, membunuh banyak orang. Dia tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka tentu mereka jauh lebih berhak untuk mendapatkan ucapan-ucapan yang lembut dari lisan-lisan kita. Maka demi Allah, teman-teman, saya pakai demi Allah karena memang ini urusan sangat krusial. Ketika seorang muslim, walaupun dia benar, tidak pernah menjaga lisannya, maka yaumal hisab akan menghisab lisannya. Muslim, walaupun dia benar, tapi kata-katanya penuh dengan kata-kata cacian, makian, maka yaumal hisab akan menghisab lisannya. Maka bagi mereka yang muslim, tahan lisannya, tahan tangan. Karena itulah kaidah sesama muslim. Kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim akan menahan lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Jika ada orang lain, sesama muslim, yang tersakiti oleh lisan saya, maka saya, muslimnya, diragukan. Jika ada muslim yang lain yang tersakiti dengan tangan saya, maka saya, keislaman saya, dipertanyakan. Karena muslim, lisan saya, tangan saya, harus bisa menyelamatkan orang lain sesama muslim. Jadi kaidahnya demikian. Kembali kepada pertanyaan, tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, ada dua pendapat, satu melarang, satu membolehkan. Membolehkan dengan catatan iman tidak terpengaruh, tetap safety, tetap aman. Yang tidak membolehkan atau melarang karena khawatir terindikasi dengan kemusyrikan. Saya sendiri memilih untuk melarang. Kenapa? Karena praktek di masyarakat khawatir itu terjebak dengan kemusyrikan. Tapi tidak menjadi alasan bagi saya untuk mencela orang-orang yang suka ziarah ke kuburan dan melaksanakan tausul di sana. Saya berhusnudzon, mudah-mudahan hati mereka tetap beriman dan tetap terjaga keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya tetap hukumi mereka sebagai seorang muslim, karena lisan mereka masih bersyahadat, mereka masih ahlul kiblat, dan mereka masih bertuhankan Allah Azza wa Jalla. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Ustaz. Riki ada tambahan atau ada komen? Bisa via chat atau audio? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, baik. Syukran. Baik, yang berikutnya Akhina Eko, nomor 2. Monggo. Ya, Be, jazakallah, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Daniel. Waalaikumsalam. Ya, tadi Anda tertarik dengan penjelasan mengenai Jazirah Arab dan segala distorsi keimanannya, tetapi dikatakan bahwa hanya Mekah yang masih murni untuk ajaran Ismail atau Ibrahim di antara Jazirah Arab tadi. Nah, apakah fakta tersebut tidak kontradiktif dengan banyak pernyataan yang kita dengar, saya dengar juga,
bahwa Nabi Muhammad SAW berada di bangsa Quraisy karena mereka yang paling jahiliyah di masa itu. Gitu, Ustaz. Pertanyaannya. Jazakallah. Baik, ini kalau bicara paling jahiliyah, kita punya data yang lain sebetulnya. Jadi, saya kasih perbandingan dulu ya, Pak Eko. Pertama, di Bani Israel itu banyak nabi sekali. Dari mulai Nabi Yusuf, dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai ke Nabi Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, itu kan banyak nabi. Ada sebuah diskusi ya sederhana. Bani Israel ini banyak nabi. Apakah ini menjadi tanda kemuliaan bagi Bani Israel? Itulah kurang lebih. Dan kurang lebih gitu ya. Apakah ini menjadi kemuliaan bagi Bani Israel karena banyak nabi begitu? Sedangkan di Arab kan cuma satu nabi atau dua nabi lah kalau mau disebut, Ismail dan Muhammad SAW. Apakah ini sebagai tanda kehinaan bagi bangsa Arab atau semakin kuatnya pernyataan bahwa Arab lebih jahiliyah dibanding Bani Israel? Ini saya kasih perbandingan. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau menggunakan konsep distorsi, maka Bani Israel lah yang harus kita hukumi sebagai yang paling jahiliyah saat itu. Saya ulang, teman-teman yang Allah muliakan. Kalau lihat di siklus distorsi, saya ulang sedikit. Siklus distorsi itu kan tauhid, datang kemusyrikan, diutus Nabi. Yang ikut Nabi, selamat. Yang tidak ikut Nabi, diazab. Itu kan siklusnya. Nanti balik lagi menjadi tauhid, datang kemusyrikan, diutus Nabi. Jadi kalau disimpulkan, teman-teman, kenapa di kalangan Bani Israel banyak nabi? Jawabannya karena banyak distorsi. Kenapa banyak distorsi? Karena masyarakatnya bebal luar biasa. Jadi karena banyaknya distorsi lah di kalangan Bani Israel, sehingga Allah banyak mengutus nabi. Terlebih lagi, teman-teman yang Allah muliakan, orang Bani Israel itu hobi bunuh nabi. Ini bukan isapan jempol ya, tapi memang orang-orang Bani Israel itu hobi, bukan lagi suka, tapi hobi bunuh nabi. Dalam bahasa Al-Quran itu dijelaskan, yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin. Orang-orang Bani Israel itu suka membunuh para nabi bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada urusan yang jelas, itu main bunuh-bunuh saja. Dan kalau kita lihat sejarah, Nabi Zakaria korban pembunuhan Bani Israel, Yahudi. Nabi Yahya korban pembunuhan Yahudi. Bahkan hampir saja Nabi Isa menjadi korban pembunuhan Yahudi. Bahkan Muhammad SAW pun hampir menjadi korban pembunuhan. Bahkan dari usia masih kecil itu. Nanti di Sirah Nabawiyah ke-6 itu ada 3 orang. Yang pertama namanya Tamim, yang kedua namanya Darmis, dan yang satu lagi saya lupa, itu 3 orang. Ini berencana membunuh Nabi ketika Nabi ada di kota Syam. Ketika Nabi kecil dibawa oleh Abu Thalib ke kota Syam itu mau dibunuh oleh 3 orang Yahudi ini. Jadi Yahudi itu hobi bunuh Nabi. Maka kembali ke siklus distorsi. Jadi orang Bani Israel, banyak Nabi bukan tanda kemuliaan, justru tanda kehinaan. Karena saking jahiliyahnya mereka. Saking bejatnya mereka, sampai para Nabi diutus banyak di kalangan mereka. Nah, adapun kota Mekah yang saat itu kemudian beragama Hanifiyah, relatif minus penyimpangan. Relatif minus penyimpangan. Kalau teman-teman materi sebelumnya, itu dari mulai zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, itu berlangsung agama Ibrahim di kota Mekah, baru tahun 140 Masehi terjadi penyimpangan. Baru tahun 140 Masehi. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim itu minus penyimpangan, Masya Allah. Minus penyimpangan. Barulah sampai di zaman Amr bin Luhai, di 140 Masehi, baru muncul penyimpangan. Sampai nanti datanglah Nabi Muhammad SAW lahir tahun 571, 40 tahun kemudian diangkat sebagai Rasul dan berdakwah Islam di sana. Jadi justru dengan data sejarah tadi, yang ada adalah Bani Israel sangat jahiliyah, lebih jahiliyah dibanding Arab, dan Arab atau kota Makkah relatif minus kejahiliyahan, dalam konteks minus penyimpangan. Terus kenapa Muhammad diutus di kota Makkah? Apakah karena Makkah itu paling banyak jahiliyahnya? Jawabannya bukan. Bukan. Terus kenapa diutus di kota Makkah? Di antaranya satu, berdasarkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti ada hadis di Sirah 6 ya. Di Sirah 5, Sirah 6. Ya, Sirah 6. Itu ada hadis Nabi, kata Nabi SAW. Ini Nabi menceritakan. Ini nanti bisa dibuka dalam Sirah Ibnu Hisham. Itu penjelasan hadis Nabinya. Isinya tentang, kata Nabi, saya ini jadi Nabi di kota Makkah atas doa 2 orang.
Satu doa, satu kabar gembira. Satu doa, satu kabar gembira. Satu, doa bapak saya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ayat 129, itu kata Nabi Ibrahim. Saya ulang, Al-Baqarah 129, kata Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, utuslah seorang rasul minhum, dari kalangan mereka. Mereka kepada siapa? Kepada penduduk Mekah. Saya ulang, minhum, kepada dari mereka. Dari mereka ini kembali kepada mana? Kepada penduduk kota Mekah. Al-Baqarah 129. Doa Ibrahim tentang kota Mekah dan berharap ada nabi di kota Mekah. Muhammad jawaban. Jadi Nabi Muhammad jadi nabi di Mekah bukan karena kejahilian Mekahnya, tapi karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya wasilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kabar gembira dari Isa. Di surat As-Saff, surat ke-61, ayat ke-6. Kata Nabi Isa alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran, wa id qala Isa bin Maryam li Bani Israil, kepada Bani Israel. Wa id qala Isa bin Maryam, saya lupa lanjut ayatnya, li Bani Israil, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kata Nabi Isa alaihi salam di dalam surat As-Saff ayat ke-6. Sehingga kata Nabi Muhammad, saya jadi nabi dari kota Mekah atas jasa doa Ibrahim dan atas kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Tidak bawa-bawa kejahilian orang Mekah. Dibawa-bawa. Jadi saya rasa mungkin, mohon maaf, bukan berarti ahistoris ya, mungkin ada bacaan yang berbeda. Kalau saya justru membacanya, keturunan Nabi Ismail relatif aman. Penduduk kota Mekah tidak terlalu jahiliyah dibanding kota Bani Israel, lebih jahiliyah Bani Israel. Makanya banyak nabi di sana karena banyak distorsi di sana. Kalau di Mekah itu relatif minus distorsi. Makanya hanya ada dua nabi saja, Ismail dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kebutuhan itu. Tidak ada kebutuhan untuk menyelesaikan distorsi di kota Mekah. Karena memang tidak ada. Yang ada di Bani Israel gitu loh. Nah ini teman-teman yang Allah berkati, itu yang pertama. Jadi karena doa Ibrahim, kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, kenapa harus kota Mekah yang dipilih? Ini teman-teman yang Allah muliakan. Ini berkaitan dengan wahyu, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Saya kasih gambaran. Nabi Musa itu mukjizatnya itu sesuatu yang fantastis. Contoh, tongkat jadi ular. Itu kan fantastis. Kemudian tongkat pukul batu keluar 12 mata air. Itu kan fantastis. Kemudian tongkat dipukul ke laut, lautnya belah. Fantastis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mukjizatnya adalah Quran. Kenapa kok Nabi Musa mukjizatnya sesuatu yang sifatnya physically, sesuatu yang sifatnya fantastis, kharijul adah, dalam bahasa itu kharijul adah, keluar dari kebiasaan umumnya manusia. Kenapa harus itu? Jawabannya, teman-teman, karena yang dihadapi oleh Nabi Musa rata-rata para penyihir. Saya ulang ini. Kenapa Nabi Musa kok mukjizatnya fantastis kayak tadi, kayak supranatural lah dulu? Karena tantangan yang dihadapi adalah orang-orang penyihir, para penyihir, yang mereka punya kemampuan seperti yang Nabi Musa miliki. Maka mukjizat Nabi Musa harus di atas kemampuan para penyihir. Tongkat berubah jadi ular. Nabi Musa tongkatnya beneran berubah jadi ular, dan ularnya gede. Nggak nanggung-nanggung. Ular yang tadi dilempar oleh para penyihir dimakan sama ularnya Nabi Musa alaihi salam. Dan itu dijelaskan dalam tafsir, teman-teman, ini supaya clear dulu, bahwa tongkat yang dilemparkan oleh para penyihir tidak benar-benar berubah jadi ular. Hanya terlihat seperti ular. Dan ini bedanya penyihir dengan Nabi Musa. Saya ulang, para penyihir ketika melemparkan tali tongkatnya, itu seolah-olah berubah jadi ular. Tidak benar-benar berubah jadi ular. Ketika Nabi Musa lempar tongkat, itu tongkatnya beneran berubah jadi ular. Itu bedanya mukjizat Musa dengan para penyihir di kota Mesir saat itu. Maka mukjizat Nabi Musa fantastis karena menghadapi para penyihir. Adapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadapi adalah para penyair, bukan para penyihir tapi penyair. Makanya rata-rata di kota Mekah saat itu adalah dunia syair itu sampai pada puncak tertingginya, teman-teman. Jadi syair itu puncak tertinggi, kemampuan bahasa seseorang, penghormatan seseorang itu akan diberikan penghormatan kepada ahli syair. Kenapa? Orang yang pandai bersyair secara intelektualitas cerdas. Pasti cerdas. Makin banyak vocab yang dikuasai, makin cerdas. Itu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Karena masyarakat Mekah pandai bersyair, mukjizatnya harus sesuatu yang di atas syair, yakni Al-Quran. Makanya Al-Quran harus melawan para penyair-penyair tadi sampai mereka tunduk dan patuh terhadap ketentuan Al-Quran. Makanya kayak Utbah bin Rabi'ah, ahli syair yang ada di zaman Nabi, yang punya lakob Abu Walid yang ketika datang ke Nabi ngasih saran Rasul, Muhammad, kok ini mungkin pengen kekuasaan, saya kasih kekuasaan, atau ente pengen wanita, saya kasih wanita, atau ente pengen harta, saya kasih harta. Itu tawaran Utbah bin Rabi'ah, itu bapaknya Hindun, dan nama gelarnya adalah Abu Walid. Itu dibalas oleh Nabi dengan jawaban surat Fussilat ayat 1-15, padahal Utbah bin Rabi'ah ini adalah ahli syair. Dengar surat Fussilat langsung tunduk, itu langsung kicap dan tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Sampai kata orang-orang Quraisy, tadi Utbah bin Rabi'ah berangkat kayaknya seger banget. Udah ketemu Muhammad, pulang lemes banget. Karena kalah dialog ya. Karena ucapan seorang Nabi Muhammad melebihi kualitas syair. Bahkan teman-teman, Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, dan satu orang lagi saya lupa itu, Abu Jahal atau Amr bin Hisham dengan Abu Sufyan, itu rutin, saya ulang, rutin mendengarkan bacaan Nabi ketika Nabi sholat di dalam rumahnya, ketika di Mekah. Jadi rutin nguping gitu, Masya Allah. Karena mereka meyakui bahwa ucapan Muhammad SAW yang diucapkan dalam bentuk Al-Quran, itu tidak bisa ditanding oleh syair manapun, oleh penyair manapun, nggak ada. Karena saking indah dan bagusnya syair yang dibaca oleh Nabi Muhammad yang kita yakini sebagai Al-Quran. Karena memang mirip-mirip dengan syair. Tapi di atas. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa kok harus Al-Quran? Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang ahli syair. Dan teman-teman yang Allah muliakan, makanya Nabi Muhammad diutusnya ya di Mekah. Karena hanya kota Mekah, hanya bangsa Arab yang punya kualitas bahasa yang di atas umumnya umat manusia yang ada di dunia. Silakan mungkin teman-teman yang punya observasi lah ini, silakan dicek bahwa bahasa Arab, hanya bahasa Arab, itu bahasa yang paling kaya di seluruh dunia. Wallahi. Nggak ada bahasa yang lebih kaya daripada bahasa Arab. Nggak ada. Untuk menyebut, contoh ini teman-teman, onta dalam bahasa Arab, itu kadang disebut jamal. Dalam surah Al-Ghosyah disebut ibil. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil itu onta. Di surat Hud itu naqoh. Naqoh itu onta betinanya Nabi Shalih alaihi salam. Disebut ibil, disebut jamal, disebut naqoh. Padahal isinya sama-sama onta itu. Kemudian dalam bahasa hadis ketika Nabi meriwayatkan menjelaskan tentang sujudnya Nabi, kata Nabi kan fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau kalian sujud, maka janganlah kalian sujud seperti onta depak. Onta depak itu ba'ir itu onta, yabruk itu depak. Depak itu menderum. Jadi onta itu bisa ba'ir, bisa jamal, bisa naqoh, bisa ibil. Itu kayaknya bahasa Arab. Di Indonesia mau onta betina, mau onta jantan, mau onta, pokoknya onta saja kan, itu bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Makanya kalau menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kita akan akan kesulitan di vocab, akan kesulitan di kosakata, karena memang lemah. Kembali ke pertanyaan teman-teman yang Allah muliakan, bahwa kenapa Nabi Muhammad diutus di kota Mekah? Yang jelas bukan karena kejahilian kota Mekahnya yang menjadi alasan utama. Tapi pertama karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kabar gembira kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam, yang tentunya semuanya bermuara pada takdir Allah azza wa jalla. Yang keempat, karena memang hanya bangsa Arab lah yang punya kemapanan bahasa paling indah, paling sempurna di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia. Dan mukjizat Nabi Muhammad akan sangat relevan dengan kaidah ini. Kan agak repot ya kalau bahasa yang paling sempurna bahasa Arab. Terus Nabi Muhammad diutus di Tatar Sunda. Kan agak kesulitan. Nanti bahasa yang digunakan Nabi bahasa Sunda nantinya kan nanti di orang Sunda. Tetapi bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Arab. Ini Masya Allah. Jadi saya rasa perlu ditegaskan itu kepada masyarakat bahwa bukan masalah jahiliyahnya. Justru kalau bicaranya kearifan lokal, orang Arab itu lebih arif dibanding orang Bani Israel. Makanya tadi kita menemukan orang yang paling rajin silaturahmi, orang paling rajin menjamu tamu. Waktu bahas kapan ya? Waktu bahas Tuban bin As'ad, yang kalau siangnya perang, malamnya dijamu, ya, itu penduduk Madinah, itu ciri kearifan lokal orang Arab. Mana ada siangnya berperang, malamnya dijamu, itu kan hanya ada di sana, nggak ada di sini. Kalau di kita kan pagi, siang, sore, malam perang. Gitu. Di Arab tuh enggak. Siang bisa perang, malam bisa menjamu tamu.
bisa sedemikian rupa itu adab yang mereka bangun. Jadi saya kurang sependapat sebetulnya kalau disebutkan bahwa Nabi diutus ke Mekah gara-gara jahiliyah Mekah yang sangat berlebihan. Kalau disebut Mekah sudah jahiliyah, ya sepakat jahiliyah karena memang mereka terjebak dengan tradisi-tradisi yang menyimpang di dalam agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan karena itu seorang Nabi Muhammad diutus ke kota Mekah. Pertimbangan lainnya cukup banyak, Pak. Di antaranya selain karena Mekah itu adalah pusat dunia. Jadi kalau Bapak cek itu dalam peta, Ka'bah itu pusat dunia. Titik sumbuk tengahnya dunia itu di Ka'bah, di kota Mekah. Dan kalau kita ingin menyebarkan dakwah, maka cari titik tengahnya supaya bisa meluas nyebarnya. Itu nanti kaitan dengan kenapa harus Mekah, karena diantaranya memudahkan proses dakwah atau proses penyebaran agama Islam. Dan memang harus Mekah, Pak, jawabannya. Karena pusat dunia, sehingga ketika Nabi sudah menguasai Mekah, itu penyebarannya relatif lebih cepat dan lebih mudah. Karena memang tengah-tengah, jadi kayak tawaf di sekitar Ka'bah, gitu, penyebaran Islam. Meluas, makin luas, sampailah ke ujung dunia. Itu diantara alasan-alasan kenapa Nabi harus diutus dari Mekah. Jadi kalau saya pribadi kurang sependapat kalau karena hanya bermodalkan jahiliyah. Jahiliyah iya, Mekah sudah jahiliyah, tetapi bukan itu yang menjadi alasan utama kenapa Nabi diutus di kota Mekah. Allah. Tapi Ustaz, dari Heko katanya sudah cukup jelas. Terima kasih atas enlightenment-nya. Kalau boleh pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz, ini simpel aja kalau boleh. Mengenai istilah, saya mohon maaf apakah istilahnya benar atau enggak ya, masa kekosongan gitu. Itu ya boleh diceritakan singkat nggak itu maksudnya apa dan dampaknya terhadap kita seperti apa gitu, Ustaz. Baik. Istilah yang digunakan oleh para ulama itu istilahnya fatrah. Fatrah itu saya ini kan ya, eja fa, ta, ro dan ta marbutoh. Fatrotun. Fatrah itu masa kekosongan dari Nabi. Masa kosong dari Nabi, sehingga dari Nabi yang terakhir ke Nabi yang baru itu, Nabi yang terakhir ada, ke Nabi yang baru itu betul-betul kosong, tidak ada kenabian. Itulah yang dialami oleh penduduk kota Mekah. Harus disebutkan, itulah yang dialami oleh penduduk kota Mekah. Jadi bukan dialami oleh penduduk dunia. Saya ulang, bukan yang dialami oleh penduduk dunia, tapi yang dialami oleh penduduk kota Mekah. Maksudnya, di kota Mekah sejak Nabi Ismail wafat sampai ke Nabi Muhammad SAW itu ribuan tahun. Nah, selama ribuan tahun setelah Ismail wafat, sebelum Muhammad diangkat jadi Rasul, dikenallah istilah masa-masa fatrah. Maka nanti hukum orang yang meninggal di masa-masa fatrah itu tidak bisa dihukumi dengan hukum sekarang. Saya ulang, yang meninggal di masa-masa fatrah tidak bisa dihukumi, tidak bisa dihakimi dengan penghukuman kita hari ini. Makanya beberapa ulama tidak mengotori lisan mereka untuk menghakimi bapaknya Nabi Muhammad, untuk menghakimi ibunya Nabi Muhammad, untuk menghakimi kakeknya Nabi Muhammad, untuk menghakimi kakek buyutnya Nabi Muhammad, itu tidak mau mengotori lisan mereka. Kenapa? Karena itu masa-masa fatrah, masa-masa kosong dari Nabi. Sehingga tidak bisa diambil kaidah hari ini atau kaidah agama hari ini, agama Islam hari ini, untuk menghakimi mereka. Itu nggak bisa. Hukum yang berlaku bagi mereka, ya hukum mereka. Hukum yang ada dalam masa-masa fatrah. Hukum yang ada ketika Aminah hidup, Abdullah hidup, Abdul Muthalib hidup, Hashim hidup, Abdi Manaf hidup, Qusay hidup, Kilab hidup, Murrah hidup, Lu'ay hidup, Ghalib hidup, Quraisy hidup, An-Nadhr hidup, Kinanah hidup. Di masa mereka, ya hukumnya hukum mereka. Itu yang disebut dengan masa-masa fatrah. Saya ulang, masa-masa fatrah. Itu terhitung dari Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Hilal, Murrah, Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadhr, Kinanah. Seluruhnya masuk kategori masa-masa fatrah. Pasca Kinanah pun sama. Atas Kinanah itu sampai ke Adnan, itu masih masa-masa fatrah. Kenapa? Ismail sudah wafat, Muhammad belum lahir. Jadi masuk masa-masa fatrah. Yang meninggal di masa-masa itu hukumi dengan hukum saat itu, bukan hukum kita sekarang. Makanya banyak ulama, sekali lagi saya tegaskan, tidak mau mengotori lisan mereka dengan menghakimi bapak, ibu, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Itu menjadi urusan Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam bahasa Nabi Isa itu, jika Allah ingin menghukum mereka, fa innahum ibadu, mereka adalah hamba Allah. Tapi jika Allah ingin membebaskan mereka, memaafkan mereka, innallaha ghafurun
Rahim. Allah adalah Maha Pemberi ampunan dan Maha Penyayang. Wallahu a'lam nantinya. Itu kaidah para ulama yang kemudian diambil dalam memahami masa-masa fatrah. Jadi masa-masa kosong dari Nabi yang ada di kota Makkah. Di kota Yerusalem, sebagai perbandingan teman-teman, di kota Yerusalem itu tidak terlalu lama masa-masa fatrahnya. Karena dari Nabi Yakub, anaknya Yusuf jadi Nabi. Nabi Yusuf, keturunan kesekian jadi Nabi. Nanti Musa jadi Nabi. Harun jadi Nabi. Daud jadi Nabi. Anaknya Sulaiman jadi Nabi. Jadi relatif di kalangan Bani Israel, tidak terlalu banyak masa-masa fatrah. Kalau mau dihukumi masa fatrah di kalangan Bani Israel, itu dari tahun Nabi Isa diangkat, dari Nabi Isa diangkat, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu yang kemudian dihukumi sebagai masa-masa fatrah di kalangan Bani Israel. Jadi kalau di kalangan Mekah, dari mulai zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad dihukumi masa-masa fatrah. Kalau dari Bani Israel, dari wafatnya Nabi Isa, diangkatnya Nabi Isa sampai ke diutusnya Nabi Muhammad itu dihukumi sebagai masa-masa fatrah. Itu dihukumi sebagai masa-masa fatrah. Allah. Taib Ustaz, ini tambahan dari chatting sedikit sebentar. Mohon maaf nih, biar nyambung aja. Kalau dari Riki, kalau memang masa-masa kosong tidak dihukumi musyrik, lalu bagaimana dengan Amir bin Luhai sebagai orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah, tapi ada hadis yang menyatakan bahwa Amir bin Luhai di neraka. Baik, kalau Amr bin Luhai pasti, karena dia yang bawa berhala. Tadi kan saya awal disampaikan bahwa Amr bin Luhai ini dari kalangan Bani Khuza'ah. Maka nanti yang paling banyak mengikuti ajarannya Amr bin Luhai, itu di kalangan Bani Khuza'ah. Dan Bani Khuza'ah itu bukan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Makanya tadi kan saya bedakan itu di awal. Adapun keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, dari Kinanah lah ya, Kinanah, An-Nadhr, kemudian Malik, Fihir, Galib, Lu'ay, Murrah, Ka'ab, Usoy, Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, itu tidak kemudian dihukumi 100% musyrik. Ada di antara mereka yang musyrik, iya, tetapi tidak semuanya, tidak seperti Bani Khuza'ah. Makanya nanti Amr bin Luhai, karena jelas dia membawa kemusyrikan, dia jelas dihukumi sebagai orang musyrik. Pertama orang musyrik di kota Makkah, dia dan seluruh, saya tadi ulang, saya pernah sampaikan, seluruh dosa orang-orang musyrik ya, yang ada di Mekah saat itu nanti memberikan dosanya kepada Amr bin Luhai, sehingga dia jelas musyriknya. Bani Khuza'ah itu rata-rata orang musyrik semua. Bani Khuza'ah itu rata-rata orang-orang musyrik semua. Nah, adapun keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam tidak semuanya terjebak dengan kemusyrikan. Makanya para ulama menahan lisan mereka dari menghukumi Aminah, menghukumi Abdullah, menghukumi Abdul Muthalib. Kenapa? Karena mereka keturunan dari Nabi Ismail yang masih komitmen dengan agama Hanifiyah. Kalau tadi ya di bukunya Abdullah Sami bin Abdullah itu hanya Mekah saja yang sampai kemudian memiliki komitmen terhadap agama Ibrahim. Siapa yang dimaksud? Keturunan dari Nabi Ismailnya. Jadi keturunan dari Nabi Ismail lah yang kemudian oleh Syekh Syami bin Abdullah ini yang masih komitmen dengan agama Nabi Ibrahim. Makanya tadi penjelasan saya, para ulama menghindari lisan mereka menghakimi bapak, kakeknya Nabi Muhammad. Adapun Amr bin Luhai jelas dia musyrik. Bahkan yang bilang musyrik tidak hanya ulama kita, tapi Nabi Muhammad sendiri yang bilang. Yang tadi saya sampaikan, kata Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin Luhai itu ususnya keluar. Terus kayak gulungan layangan, terus digulung itu keluar itu ususnya. Dan sepanjang itu ya dia jerit-jerit kesakitan selama ususnya keluar itu. Nah itu menjadi salah satu hukuman yang Allah berikan kepada Amr bin Luhai. Kenapa? Karena dialah pelopor kemusyrikan. Jadi tetap dihukumi masa fatrah bagi keluarga keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Karena belum ada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ismail sudah sangat jauh wafatnya sehingga kosong dari kenabian. Tidak boleh mengikuti agama Nasrani karena tidak ada keharusan. Tetap mengikuti milah Ibrahim alaihi salam yang ada di kota Mekah. Amr bin Luhai jelas menyimpang. Kayaknya tadi saya tegaskan lagi, Amr bin Luhai jelas musyrik, dia tokoh musyrik dan dia menanggung dosa orang-orang musyrik. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan dulu untuk kajian kita malam ini sampai di sini dulu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallah Ustadz atas waktu dan penjelasannya. Jazakumullah untuk teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian malam ini, dan pekan depan lanjut lagi. Insya Allah ya dengan topik terkait dengan tanah haram juga. Mungkin itu saja sampai di sini kajian kita malam ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Saya mohon Ustaz. izin duluan barangkali semuanya. Ya. Assalamualaikum. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jazakallah.